untuk Cici. waktunya. Pagi, Ci. Kita mau, sebenarnya aku nggak terlalu kasih yang ribet-ribet ya buat NF gitu. Setidaknya kita ingat patokan yang dari Mas Agus gitu, Mas Agustio, dia kan kasih kita patokan low carb itu produk akhir kita itu harus di bawah 10% net carb-nya. Buat amannya itu kan nanti akan dibilang kemarin waktu pas yang lagi seminar from home itu 8%. Jadi kita mainnya yang penting produk akhir kita itu ada di bawah itu. Kalau saya sendiri sama waktu itu sempat ngobrol juga sama Mas Tio, sebisa mungkin bahan baku yang kita gunakan itu memangnya keto friendly gitu ya. Jadi kalau bisa memang sebaik mungkin tidak menambahkan gula, terus ada bahan baku yang ada unsur gandum, itu dihindari sekali, sebisa mungkin ya. Tapi kalau memang misalkan, contoh, kita pengen pakai perisa. Perisa itu kan sebagian besar di sini pelarutnya itu glukosa. Itu pemakaian 2% maksimal dari total adonan. Gitu. Jadi, nanti saya akan kasih contohnya langsung aja ke ngitung NF ya. Makanya tadi saya bilang kalau ada resep-resep dari teman-teman yang emang mau dihitung NF-nya. Jadi di sini hari ini kita nggak perkenalan soal NF lagi. Kalau misalnya perkenalan soal NF nanti bisa dilihat di apa yang rekaman seminar from home yang waktu itu yang pernah saya sharing. Jadi di sini kita benar-benar langsung ngitung NF dari produknya. Nah, untuk dari NF-nya sendiri ini contoh yang saya mau kasih ya. Contoh aja. Jadi yang kita perlu tahu memang bahan penyusunnya tuh apa aja. Jadi bahan penyusunnya di sini, makanya resep itu saya bilang coba disiapin. Contoh aja, ini contoh puding gitu ya. Dia pakai kuning telur 60 gram. 60 gram ini kurang lebih 3 butir kuning telur. Jadi untuk satu kuning telur itu biasanya sekitar 20 gram kalau untuk yang ukurannya standar. Tapi ada yang besar, ada yang kecil. Makanya saya lebih suka kalau teman-teman pakai kuning telur, itu bukan resepnya sekian butir. Jadi kita punya standar resep. Usahakan kalau misalkan pakai telur, itu di gram. Kuning telur itu satu butirnya 20 gram, sedangkan untuk putih telur itu 30 gram. Itu ukuran standar. Jadi, kalaupun nanti bikin kue ataupun bikin dessert, rasanya nggak berubah, teksturnya nggak terlalu banyak berubah gitu. Dan juga untuk pengukuran NF-nya, terutama buat kita, itu akan lebih tepat, lebih bisa presisi gitu ya. Jadi di sini kuning telur 60 gram, coklat bubuk 15 gram, lalu agar yang digunakan 7,5 gram, sukralos ini 12 tetes, lalu whipped cream 100 gram, air 700 ml. Air, mili, dan gram itu sama. Berat jenis air sama berat itu kan satu sebetulnya ya. Kita masukkan untuk air mau 700 mili atau 700 gram itu tetap sama. Di sini jumlah dalam resep ini saya minta dalam gram semua. Nanti di jumlah total ke bawah, ini summaries-nya ke bawah, ini 894,5. Nah, setelah jumlah resep ini kan kurang lebih kita tahu ya berapa total adonan yang kita punya. Kalau mau pakai flavor, ini dari total adonan ini, itu maksimal 2% masih diizinkan. Jadi kalau dari 894 itu kurang lebihnya sekitar 15 gram bisa dipakai gitu. 15 gram itu kurang lebih di gram ya teman-teman, karena beda flavor itu beda timbangannya, beda berat jenisnya. Ada yang pakai 15 gram itu ketemunya 1 sendok makan, ada juga yang 15 gram malah cuma 1 sendok teh. Jadi sebaiknya di gram. Kenapa? Karena nanti akan masuk mempengaruhi jumlah glukosa atau karbo yang masuk di kita. Lalu saya minta kayak kemarin pernah saya terangkan, kandungan itu per 100 gram. Jadi kandungan nutrisi di produk tersebut per 100 gram. Ini kita bisa dapat dari internet. Kedua, yang pasti kayak coklat bubuk, agar
sama whipped cream itu di labelnya ada. Kita ambil dari situ. Dan terutama untuk whipped cream di Indonesia biasanya NF-nya itu per 15 mili. Coba teman-teman cari yang per 100 milinya. Kita masukinnya sama, kurang lebihnya segitu. Kalau saya sendiri biasanya gini, 100 mili itu saya timbang. 100 mili saya timbang, biasanya kurang lebihnya itu untuk 100 milinya si whipped cream itu kurang lebihnya ada di 87-89, tergantung merek whipped cream ya, 87-89 gram. Baru saya konversi ke 100 gram. Cuman kalau teman-teman bingung, langsung pakai aja yang per 100 mili itu dijadikan 100 gram. Kenapa? Kalau saya main konversi, karena kalau kata anak-anak, saya rada-rada demen ngitung gitu, demen ribet. Dibilang kalau mau ribet, kalau bisa ribet ngapain gampang gitu. Nah, itu kalau saya sukanya kayak gitu. Cuman, tapi kalau teman-teman kayaknya ribet, aku nggak terlalu ngerti harus gimana ngitungnya, pakai aja. Masih bisa, perbedaan 10 gram ini masih nggak terlalu jauh sih, karena kan pemakaian juga, kalau ini kan memang 100 mili nih, yang saya pakai 100 gram, itu memang benar-benar kalau saya hitung gitu ya. Sejauh ini saya harap bisa paham ya. Jadi untuk internet yang saya suka pakai Fat Secret, lalu tabel komposisi TKPI, jadi tabel komposisi pangan Indonesia, itu bisa di-download di internet. Ada kok, itu memang dari Badan POM kita mengeluarkan. Jadi dulu sih dibilangnya daftar komposisi bahan pangan, tapi sekarang udah jadi TKPI. Itu lengkap. Kenapa disarankan untuk TKPI? Karena memang bahan yang ada di Indonesia sama di luar itu sebenarnya beda kandungan gizinya, terutama untuk buah-buahan atau produk-produk lokal, itu akan lebih akurat bisa kita dapat. Nah, setelah kita dapat di sini, ini kita kaliin. Ini kan 60 gram. Ini per 100 gram. Kalau mau gampang, dibikin per 1 gram. Jadi ini semua dibagi 100 nih. Dibagi 100. Jadi kita dapat kandungan per 1 gram. Berarti di dalam satu resep tinggal kalian aja. Ya 60 kali 0,26 dapat segini. Lalu 60 dikali 0,15 dapat segini. Lalu juga yang karbo dapatnya yang segini. Jadi memang tinggal dikalikan saja. Seperti itu ya. Jadi kita kali-kalikan aja, dari sini kita dapat ini, yang kandungan per resep ini memang nutrisi yang ada dari tiap bahan penyusun produk kita. Ini kandungannya segini. Ketahuan lemaknya berapa, proteinnya berapa, karbonnya berapa. Baru nanti kita dapat ke bawahnya. Waktu itu pernah ada yang nanya, kenapa Ci nggak langsung aja? Ini kan kita udah punya totalnya nih. Totalnya langsung aja dikaliin ke sini. Saya bilang nggak bisa. Kenapa? Karena tiap komposisi ini akan beda. Contoh, kuning telur, komposisi nutrisinya beda dengan coklat bubuk. Agar-agar komposisinya beda. Dia serat sama karbo. Jadi kalau di sini, ini saya dapat dari label ya. Waktu itu saya pakai yang Swal Globe. Dia nilainya segini. Nah, ini sukralos, kenapa saya taruhnya 100? Karena sukralos itu, waktu dulu, ini saya bikin sebelum waktu saya masih pakai diabetasol. Diabetasol itu, dari satu sasetnya, yang isinya 1 gram, 1 gramnya itu laktosa. Jadi saya anggap ada karbonya memang dalam 100 gram, ya 100 gram itu karbo gitu. Seperti itu. Kalau air memang 0, dia nggak ada apa-apa. Nah, teman-teman waktu itu sempat ada yang nanya, kalau eritritol gimana? Eritritol juga sama. Eritritol nilai karbonnya 100, tapi dia kayak serat. 100 lagi di sini. Tapi bukan serat sebetulnya, dia itu sugar alkohol. Kalau teman-teman mau di sini tambahin 1 kolom lagi bisa. Gula alkohol. Jadi di sininya karbonnya 100, di sebelahnya juga 100. Kayak gitu. Sejauh ini, ada yang mau ditanyain? Boleh dibuka, Ko Bobi? Ko Budi? Ada yang mau nanya? Boleh? Saya Ciko. Ya, Ciko, kalau itu daging ya, kita cari di Google itu, apakah memang, dulu saya pernah nyari, daging itu kita samaratakan, karena kan misalnya top side
beda, kadarnya beda. Terus kemudian misalnya short plate beda. Nah itu gimana Ci? Kalau seperti itu kita bedain juga ya di dalam menyusun dibedain. NF. Dibedain ya. Dibedain. Jadi memang tergantung. Biasanya kan untuk bakso ya. Jadi gini, kalau untuk NF ini biasa diminta untuk produk-produk yang kita ketofied. Jadi dari aslinya karbo diganti jadi versi keto gitu. Kalau misalkan dari versi misalnya masak nih ya, masak biasa gitu, memang aslinya resepnya nggak pakai gula, nggak pakai tepung, itu nggak wajib. Tapi kalau kayak bakso, pempek, terus juga tekwan, nugget, itu harus ada. Kenapa? Karena fillernya itu apa, bahan pengisinya itu apa, yang pengganti tapiokanya apa, kita perlu tahu. Nah, kalau memang gitu. Kalau kayak ketozen, Ciko, kita kan nggak pakai apa-apa, nggak pakai agar-agar, nggak pakai kargenan, benar-benar bahan fresh gitu loh, Ci. Nah, itu gimana itu? Jadi memang tidak wajib kalau di situ masuknya. Jadi memang harus tinggal di statement aja di komposisi bahwa memang isinya tidak ada bahan apa-apa lagi. Jadi memang cuma daging dan bumbu. Itu tidak wajib, tapi kalau ketozen mau bikin NF, kita appreciate banget. Kenapa? Karena dengan yang catering, yang bikin makanan real food, kalau memang menyusun NF buat kita yang ada di FIC itu lebih happy sebetulnya. Karena apa? Kita bisa memandu, kan kita tahu sendiri di KF itu bukan cuma sekedar mau kurus ya, banyak rekan-rekan kita yang ikutan KF itu karena sakit. Terutama untuk yang sakit-sakit kritis ini kan mereka harus menjaga sekali sebagaimana asupan karbo ke dalam tubuhnya. Nah itu kalau memang yang dari teman-teman vendor yang makanan, masakan atau catering bisa menyertakan NF, ini kita akan bisa lebih mudah untuk seperti kalau zaman sekarang anak-anak endorse gitu ya. Oh di sini aja nih, nanti Bapak atau Ibu bisa lihat nih NF-nya. Jadi nanti dari sini bisa makan sekian banyak nih. Karena kan bawang-bawangan itu kan juga terus itu dia. ada karbonya gitu. Jadi bawang. Cuma memang kalau dari daging atau dari bahan fresh seperti ikan gitu ya, ayam, ini kan memang kandungan nutrisi sebenarnya tergantung pakannya dia. Nah, itu dia. Tuh. Bisa beda loh, Ci. Kita bisa tes beda. di UGM di waktu yang kapan, besok lagi kita tes, hasilnya beda. Bisa beda. Di UGM kita tes, beda. Ya, memang bisa beda. Kenapa? Karena kan fluktuatif dari makanan atau dari pangannya si sapi yang sebelum dipotong tuh beda gitu. Terus juga dia kondisinya seperti apa juga beda. Jadi memang kalau kita sarankan sebetulnya untuk menyusun NF kalau untuk yang kayak bakso gitu ya, nugget, atau kalau nggak bikin yang pempek, itu sebetulnya kita lebih menyarankan bukan ngitung manual seperti ini, tapi lebih ke masukin ke lab. Dan itu tidak setiap kali produksi masukin ke lab, nggak, kita tahu biayanya cukup besar. Cuma sebagai tanggung jawab produsen gitu ya, berkala. Kayak di BPOM kan kebetulan ada rekan saya yang memang ini perizinannya BPOM. Dia berkala diuji untuk kandungan, bukan kandungan nutrisinya sih. Ada beberapa syarat dari BPOM yang harus diuji secara berkala di lab dan dia oke gitu. Karena tanggung jawab dia sebagai produsen. Nah, kita di KF nggak bisa memaksakan untuk semua harus masuk lab. Itu yang ideal gitu. Tapi kalau misalkan mau dari produsennya, kita senang. Atau kalau enggak, aku maunya ngitung manual aja, setidaknya bisa menceritakan ke teman-teman, oke boleh. Itu juga kita happy. Setidaknya nggak kosong banget gitu loh labelnya. Dan kenapa saya menyarankan untuk dicek di lab untuk yang kita nggak punya data. Misal contoh, ada yang pakai bawang-bawangan, bikin keripik. Ya kayak daging sapi tadi, keripik itu kan, bawang itu kan fluktuatif ya. Beda masa panen sama beda daerah panennya, itu nutrisinya beda gitu. Terus
begitu pas ada yang konsumsi, ada yang alarm. Kita kan paling panik ya vendor kalau misalkan ada yang beli produk kita, terus alarm, atau kalau nggak penyakitnya tambah jadi. Itu kan bikin panik banget buat kita. Padahal kan belum tentu dari produknya kita, gitu. Nah, kenapa saya sarankan? Ya udah, kalau ada kejadian kayak gitu, masukin ke lab. Cek di lab. Dengan ada hasil lab yang dengan ada hasil lab terakreditasi, itu buat kita tuh setidaknya, maaf Bu, ini hasilnya kita, produk kita aman loh buat KF, gitu loh. Jadi kadang-kadang suka ada yang, kenapa sih harus masuk lab, kenapa sih harus dicek gitu. Emang nggak percaya ya sama aku? Bukannya kita nggak percaya, justru sebetulnya dengan ada hasil lab, kalau ada yang komplain, ada yang gimana, Bu, ini kita ada datanya loh, bukan dari sini loh. Kayak waktu pas lagi seminar kemarin kan saya bilang, kadang-kadang ada orang yang bikin Milo Keto. Zaman dulu tuh Milo Keto happening banget. Jadi kan cuman coklat bubuk, kasih whipped cream, kasih air, terus minum. Sehari 5 gelas dan dia masih induksi gitu. Terus makannya daging pakai sambal macam-macam. Udahnya alarm besoknya. Nyalahinnya yang masakan daging itu loh. Dia nggak sadar bahwa dia minum Milo Ketonya. Jadi kalau misalkan memangnya teman-teman vendor mau ngitung sendiri, untuk yang bakers ini lebih mudah memang untuk menghitung sendiri, gampang ya, apalagi label-labelnya komplit gitu. Tapi kalau untuk yang masakan, kita jaga-jaga diri sendiri gitu loh, jangan sampai orang lain berpikiran buruk tentang kita. Jadi memang sebaiknya kalau memang ada dananya dikirimkan ke lab, karena pernah kejadian 2 tahun yang lalu. Ini pernah kejadian, kenapa saya bilang kayak gitu? Ada satu produk yang dibilang, oh ini berbahaya di KF. Produsennya ngomong ke saya, sih ini aku nggak bikin gini-gini. Ya udah nggak apa-apa sementara, cuman karena banyak laporan, sorry, aku nggak ACC dulu, aku bilang waktu itu. Tapi kalau mau jualan silahkan. Tapi tidak mencantumkan ACC dari divisi produk, karena pertanggungjawaban kita sama Warrior kan lumayan ya, untuk yang pengurus DPD kan kerasa ya. Kalau kita udah bilang ACC DPD, begitu ada apa-apa kan yang dicari DPD, gitu. Nah sama, waktu itu kejadian gitu, saya bilang kalau mau jualan silahkan, cuman jangan bilang ini produk bisa dikonsumsi dari orang yang keto. Aku minta dicek ke lab aja, karena ini kasusnya udah banyak, aku bilang gitu. Bisa jadi bukan salah produkmu, tapi memang orang yang makan yang nggak jaga diri. Akhirnya ya aku kumpulin biaya dulu ya, dana dulu buat ngecek produknya. Akhirnya dia kumpulin dana setahun setengah, kira-kira 6 bulan yang lalu. Dia baru kirim, Ci, aku baru bisa submit sekarang. Ini hasilnya, produk aku aman, kayak gini-gini. Oke, produknya aman, aku ACC. Aku bilang, boleh tinggal masuk ke DPD daerahnya, ini udah oke. Hasilnya kirim ke sana semua. Dan begitu pas ada yang ngomongin soal produk itu lagi, ya dia bisa membungkam dengan, ini loh, aku punya data ini loh. Berarti bukan dari sini masalah kamu tuh dari yang lain. Gitu. Paham nggak semua ya? Maksudnya paham. Ya. Jadi kenapa? Enggak, nanti. Kayak gitu. Oke. Nah, sejauh ini kita lanjut ya. Ya. Nah, kandungan per resep ini kayak yang di screen di bawah ini, aku bilang kandungan per resep, kandungan per 100 gram dibagi 100 kali jumlah dalam resep. Atau kalau yang aku bilang gampang tadi, yang kandungan per 100 gram udah aja bagi 100 dulu. Jadi di sini bukan kandungan per 100 gram lagi, tapi udah memang kandungan per 1 gram. Ini aku nggak bisa edit karena ini screenshot. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dari yang tadi. Kalau teman-teman lihat, di sini jumlah dalam resepnya 894. Tapi di sini berat per kemasannya 400 gram. Kenapa beda? Itu kan yang di awal, itu kan produknya masih mentah, belum dimasak. Setelah melewati proses pemasakan, ini puding ya, contohnya. Setelah melewati proses pemasakan, ternyata ada penyusutan, dan penyusutan lumayan banyak. Jadi sisinya tinggal 400 gram. Sedangkan, kita balik lagi, nilai nutrisi ini, yang ini nih, yang kandungan per resepnya, lemak, protein, serat, sama karbo itu nggak hilang. Yang hilang hanya air. Kenapa?
Karena dengan proses pemanasan, air tuh menguap. Di kondisi 100 derajat Celcius atau 180 bahkan sampai 200, itu perubahan susunan dari karbo itu sedikit. Dia nggak sampai hangus. Karbo itu nggak bisa dicerna sama kita kalau dia udah jadi karbon. Sepanjang bentuknya belum jadi karbon, belum jadi areng, karbonnya yang di dalam produk itu masih bisa dicerna. Jadi, berat perkemasannya ini saya dapat dari mana? Ini saya timbang produknya setelah jadi. Jadi, bahan awal kita timbang, tadi kelihatan ada 800 gram, lalu setelah selesai saya timbang, berat bersihnya ada berapa? 400 gram. Dari sini, baru saya bisa masukin ke sini. Yang 6%, 1%, 3%, sama 3%. Takaran saji kayak kemarin 25 gram per porsi, dari satu porsi jadi 16 porsi. Lemaknya ini per takaran saji. Jadi ingat ya teman-teman, kita balik lagi ke slide yang tadi. Lemak yang ini dibagi 16. Dapatnya kurang lebihnya, dibagi 25. Dapatnya 1,48. Kenapa dibagi 25? Karena kan takaran sajinya memang 25 gram. Lalu si proteinnya 9,5, kita bagi 25, dapat 2,7. Karbohidratnya ada 25, dibagi 25, kurang lebihnya 0,7. Seratnya dapat 0,5, net carb-nya 0,65. Oh ini mah rendah, ya iyalah rendah. Namanya juga puding isinya agak air doang gitu kan. Cuma memang tidak semua produk kan hasilkan seperti ini. Kalau dilihat yang merah itu, yang net carb-nya yang di bawah, itu yang persennya itu yang disyaratkan sama Mas Tio untuk kita lihat. Makanya bentuknya NF-nya vendor KF beda sama NF-nya yang di pasaran. Kalau yang di pasaran kan kayak gini nih bentuknya ya. Ada nilai gizinya, berapa persennya. Ini persen angka kecukupan gizi, bukan persen pada produk. Yang diminta Mas Tio itu ada persen pada produk, bukan persen dari kecukupan gizi. Jadi kalau di sini 5 gram lemak total itu 8%. 8% apa? Dalam satu hari, jadi memang di ilmu gizi ada hitungan sehari itu kita butuh berapa kalori dari lemak. Nah, di whipped cream ini untuk 15 gramnya itu mencukupi 8% kalori dari lemak harian kita. Tapi di KF bukan itu yang diminta. Yang di KF itu yang diminta ini. Persen di dalam produk. Makanya kalau di sini saya tulisnya persen in product, bukan persen AKG, karena itu jauh banget bedanya. Gitu. Jadi memang benar-benar dimasukin takaran sajinya ini yang akan menentukan berapa persen dalam produk. Ini 6% saya dapat dari 1,48 dibagi 25 dikali 100%. Jadi di dalam 25 gram itu ada 6% lemak. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain? Boleh dibuka lagi kok. Kalau bisa raise hand, kalau takutnya nanti ada background suara. Silakan teman-teman kalau ada bertanya bisa raise hand ya. Oke, Mas Bambang, silakan Mas. Yap, oke. Yang saya tanya lagi ini kalau misalnya kita memakai pewarna itu gimana sih itu? Kalau untuk pewarna misalnya base-nya gel. Untuk negesin warna aja, itu ngitungnya gimana tuh pakai pewarna itu? Kalau pewarna masukin 100% aja, Mas. Jadi yang di sininya kayak si sukralos ini. Oke, jadi contoh saya pakai pewarna yang base gel, kan saya masih yang gel kan, karena kan pedes warnanya. Jadi maksudnya 100 gram itu. Per tetes jadi kan, itu berapa gram? Kenapa? Kalau per tetes jadi berapa gram per tetes? Nah, kita sendiri kalau di bakery biasanya diajarin pewarna pun kita timbang. Pewarna flavor kita timbang. Kan sebenarnya ada timbangan murah sih, nggak terlalu mahal, 55.000. Dia bisa sampai
Digital ya, Ci? Digital, iya digital. Dia Oke. maksimalnya 2 kilo, Hmm. tapi minimalnya itu dia bisa 0,1 gram. Nah, itu Oh, oke, bisa oke. dipakai. Itu bisa dipakai. Jadi itu nggak terlalu mahal, nggak nyampe 100.000. Aku beli kemarin cuma 55.000 udah sama ongkir. Di TB ada ya, di TB ya, TBK kayaknya aku lihat ada di TBK. Iya. Ntar aku cari deh. Jadi itu memang biasa dipakai buat timbangan kopi atau timbangan yang butuh presisinya tinggi gitu. Kalau buat baker masih bisa sih pakai Tapi itu. Jadi netesnya tuh ditetes gimana sih? Itu ada gimana? ditetes aja. Jadi Gitu. berapa Kalau aku gram? biasanya aku tetesin ke ini, di sendok takar, aku tetesin. Ditetesin di sendok takar, nanti kan ketahuan berapa gramnya. Disesuaikan dengan ukuran kue yang akan kita bikin ya berarti ya? Iya, betul. Maksimal pokoknya 2% aja. Oke. Cuman kan kalau 2% juga kan warnanya terlalu jreng ya. Pewarna itu kan tergantung merek gitu kan. Iya, Beda merek. Kalau yang base gel soalnya kalau hasilnya sih memang lebih terang daripada yang water base sih kalau sejauh pengalamanku sih. Karena yang dia kan oil soluble juga gitu. Jadi memang untuk produk-produknya itu pakai yang oil soluble tuh lebih jreng hasilnya. Paling nggak Yang 1-2 cukup. Gitu. Jadi itu dimasukin. Kalau misalkan memang yang 1-2, aku biasanya cuma 1-2 tetes itu aku hitungnya 1. Terus kayak Prisa juga gitu juga Prisa ya? Prisa juga sama. Dites dulu, tes gini, terus habis itu kita, oke hasilnya kayak gini gitu. Ya, gitu. Jadi kalau aku biasanya netesin tuh per 5 tetes buat nimbang sebelum dipakai. Sebelum dipakai pada saat produksi ya. Jadi aku tetes dulu, oh segini tuh sekian gram. Jadi aku udah punya datanya sendiri. Oke. Kayak gitu. Ya paling habis ini nyari deh timbangannya. Oke. Itu aja, Ci. Makasih ya, Ci. Iya. Oke. Ci Sari, ada yang mau tanya? Kak Sari Yunita, silakan. Iya, si Mbak Iko mau nanya kalau kita pakai sukralus bubuk yang kita cairkan, biasanya aku pakai 1:10 gitu. Terus ini ngitungnya gimana gitu ya? Kalau yang sukralus cair, Kak Ai, pada saat beli itu repack atau memangnya kemasan utuh? Repack. Kalau repack bisa tolong minta ke suppliernya ininya, NF-nya. Jadi dia ada sih hasil labnya. Kebetulan kan kalau aku pakai yang memang kemasan utuh. Jadi kalau aku sendiri memang mengencarkan 1:10, nanti hasilnya si sukralosnya per 1 gramnya itu ketemunya sekitar 0,002 gram karbo. Kalau udah 0,00 itu dianggapnya 0 karbonya. Tapi dipastikan dulu. Ini yang udah cair ya? Ini maksudnya 1 gram cair berarti ya? Iya, 1 gram cair. 0,002 gitu ya? Iya, 002, 001 sih waktu itu aku ngitung. Cuma memang nanti dipastikan dulu. Karena gini, Kak, kenapa aku bilang pastikan? Ada beberapa supplier sukralos bubuk, yang sukralos bubuknya itu sama dia dicampurnya sama dextrin. Tapi ada yang memang murni. Gitu. Jadi memang dipastikan dulu aja. Siap. Oke, ada lagi? Makasih. Ya, sama-sama, Kak. Oke, sementara belum ada, lanjut. Ci. Oke, sekarang aku bisa pindah screen nggak ya? Kayaknya bisa sih. Bentar. Nah, aku bikin tabel kayak gini. Kelihatan nggak, teman-teman? Belum bergeser sih. Belum bergeser ya? Bentar. Kalau gitu dia nggak bisa. Gitu. Oke deh, kalau nggak apa-apa. Udah ganti belum kok? Belum.
Ya udah. Kalau aku sendiri biasanya aku pakai modelnya di Excel. Sorry. Aku pakai Excel. Jadi ini kan di Excel ada fitur-fiturnya ya. Fitur-fiturnya untuk perkalian gitu. Jadi lebih mudah supaya nggak harus manual satu-satu untuk ngitung kayak gini. Jadi dari sini nanti kalau memangnya mau formnya japri ke aku. Ntar aku sharing ya. Cuman buat vendor ya, bukan buat sebarluaskan. Karena ini ngupeknya lumayan gitu. Jadi cuman memang aku rada gaptek masih belum bisa menghubungkan antara database yang aku punya. Jadi aku bikin ada satu database sendiri untuk bahan-bahan baku, kandungan per 100 gramnya apa, itu ada database-nya sendiri gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang lain-lainnya masih bisa disatukan ke form Excel-nya gitu. Nah, sekarang ini kenapa nge-hang begini? Aku punya bentar. Tenang, maaf ya teman-teman ya. It's okay. Soalnya pakai laptop bocah. Ini resep kan tadi udah pada ada ya? Ya. Coba disusun model seperti itu kan kenapa saya nunjuk ke screen? Disusun seperti contoh yang saya kasih ini. Nanti saya sambil bantu liatin kandungan per 100 gramnya berapa untuk produk-produknya. Cuman kayak tadi raise hand aja kalau memangnya ada yang mau ditanyain gitu. Ya, raise hand atau chat ya ke aku. Atau chat aja gitu. Ayo teman-teman latihan. Ayo latihan dibuka contekannya. Mulai membreakdown. Ya. Seperti tabel yang dipampang sama Ciko yang di layar. Ya, itu membantu banget sih memang. Ya, aku kebantu sekali sama ini. Dari sini bisa ketahuan mana bahan yang menyumbang karbo terbesar. Ya, banget. Kalau dari sini kelihatan nih. Iya. Telur tuh, yang kita anggap lemak dulu, ternyata karbonya lumayan loh. Ya, dari sini bisa kita tahu takaran saji kita berapa yang kita rekomendasikan. Betul. Gitu. Seru sih, Ci, kayak gini. Tapi memang butuh yang harus punya karakter menganalisa. Iya. Gitu. Nanti, Ci, kalau yang database nanti aku bantu deh. Kebetulan aku juga lagi kemarin sempat bikin tool ya kan. Jadi di Excel-nya itu sudah automated. Tapi database-nya aku kosongan. Jadi database itu aku bilang ke teman-teman vendor yang tertarik, nah ini mesti investasi nih mencari, karena database itu kuncinya kan? Iya, benar. Database itu kuncinya. Cuman begitu database itu sudah ada, nah enak, tinggal manggil lewat tool yang aku buat, tinggal manggil. Gitu. Oke, Mbak Kak Sari, silakan Kak. Saya mau nanya. Bisa unmute ya, silakan. Ya. Aku sih selama ini memang udah punya tabel ya, Ciko. Jadi pakai Excel juga sama kayak gitu. Mungkin aku pengen sharing sedikit apakah ini udah cocok atau belum gitu. Aku boleh show tabelnya? Boleh, sebentar. Aku stop dulu Ciko sharing screen-nya. Silakan, Mas Sari. Oke. Udah kelihatan? Nah, bisa di zoom aja, diperbesar. Di zoom, dibesarin yes. aja. Nah, enak. udah kelihatan? Kelihatan. Sebentar, aku view. Agak rendahin aja dikit. Rendahin dikit ya. Oke. Yes, sudah cukup segitu. Nah, biasanya kan aku juga suka sharing karena aku juga buka kelas baking, jadi kadang-kadang aku juga share sedikit pengalaman aku untuk menghitung NF.
Jadi apa yang aku kerjakan itu memang ngumpulin dulu tuh semuanya nih. Ada sekarang bahan-bahan yang aku pakai itu dari dulu sampai sekarang ya, walaupun nggak semuanya dipakai, ada sekitar 100 lebih lah gitu. Ini bahan-bahan aku kumpulin, terus udah gitu aku cek brandnya, aku lihat di itu apa namanya, di kemasan atau mungkin ke internet, terus aku catetin semuanya kayak gini sampai dapat persen-persennya. Nah, kemudian dari sini aku masuk bikin satu template dulu. Di template ini semua bahan aku masukin, pura-puranya aja kue semua pakai semua bahan ini gitu. Nah, terus aku link deh tabel yang tadi, yang di master tadi, aku link ke sini. Aku link ke sini, terus sampai nanti aku bisa tahu persentase karbonnya. Ini juga aku bikin 2 grup, bahan yang berat basah, terus nanti matangnya berapa. Ini bahan yang nggak dimasak, contohnya misalnya krim ya. Kalau misalnya bikin kue pakai buttercream kan itu dia tidak berkurang ya. Maksudnya kita bikin nanti tinggal ditempel sudah mateng gitu kan. Jadi akhirnya aku bikin 2 grup kayak gini. Terus baru dijumlahin, baru dihitung lagi persis seperti yang kayak Ci Iko tadi sampaikan. Nah, nanti tinggal ini aku copy per tiap resep gitu. Misalnya ganti kue nih aku copy sheet baru. Aku tinggal ganti nih 50, ini 0 gitu ya. Ini 10 gitu. Pasti ke bawahnya beda. Jadi nggak pusing nyari lagi, tinggal di copy aja sheet yang template ini kita copy. Sekarang tuh mikirnya yang cepet gimana, sementara ini kayak gini. Nah kalau misalnya Mas Budi bisa bikin yang lebih canggih, asik juga nih gitu. Tapi menolong sekali. Ini menolong sekali. Ini udah bener nggak Ciko? Iya. Kalau ini justru lebih, kalau saya bilang lebih advance dari saya ya cara mikirnya gitu kan. Kalau nah ini sekalian harga nih. Sekalian harga. Jadi kalau kita jualan kan kita bisa langsung nih. Langsung hitung harga jualnya. Di master kita bikin lagi satu kolom nih harga di sebelah kanan. Nah di sini jadi sekali jalan semua. Tinggal nanti hitung mau untung berapa, overhead berapa gitu. Di sini langsung dapat nih gitu biayanya. Kira-kira ini aku biasa sharing. Mau patungan bikin tool buat vendor nih. Kayaknya sih memang seru. Kayaknya memang seru. Soalnya tidak semua vendor kan suka ngitung ya. Betul. Dan apalagi sering ada perubahan ya kan. Cuman kesulitannya memang di database karena database acuan itu macam-macam. Nah, contoh database di Mbak Sari nih sama database di Ciko itu pasti ada perbedaan. Beda. Ya, makanya aku cantumin brand. Kalau nggak cantumin brand kan agak repot kita kalau disamaratain gitu. Jadi kayak butter aja aku punya macam-macam misalnya. Masukin semua. Masukin semuanya brand yang possible untuk dipakai gitu. Karena kadang-kadang habis kita ganti ya kan. Jadi mau nggak mau harus ada brand. Kebayang kan kalau misalnya ini toolnya seluruh Indonesia, berarti seluruh daerah mesti dicantumin tuh brandnya. Baru satu macam. Kan bagi-bagi dong. Kerjanya bagi-bagi database. Makanya bikin tool yang bisa dipakai secara luas, kendalanya adalah di database memang. Jadi memang butuh data seperti ini supaya nanti bisa disinkronkan, bisa dijadikan satu tempat. Nah, baru bisa jadi. Tapi kalau mulai dari nol, wah sulit banget. Paling terbatas akan di lokasi Jabodetabek doang. Karena misalnya di lokasi daerah, butternya beda lagi mereknya, ya kan? Itu yang bikin mabuk. Kalau masing-masing bikin ngisi database sendiri, jadi udah ada satu aplikasi yang kita masing-masing ngisi database sendiri-sendiri, gimana tuh Mas Budi? Kira-kira possible nggak kayak gitu? Bisa aja, sangat bisa. Ya paling kita harus sepakati data apa yang mesti diinput ibaratnya gitu. Ya kan? Yang utama kan kalau tukang kue yang utama udah pasti telur, butter, whipped cream ya paling nggak 10 tuh minimum adalah yang besar-besar yang biasa dipakai. Kalau yang bahan utama seperti itu telur kayak gitu kan pakai yang acuannya Ciko tadi TKPI itu udah standar. Nah, cuman yang kayak butter nih, ya kan? Butter di sini mungkin Anchor, ada yang lebih suka Elevire, tapi di daerah belum tentu butter merek itu ada gitu. Iya. Hal-hal kayak gitu telur sih. Juga
aku bikin betul. macam-macam. Ada kuning telur, putih telur, utuh, itu kan beda-beda. Udah di breakdown gitu, seperti itu. Jadi effortnya memang luar biasa kalau tukang kue keto ya. Effort Harus di hitung awal. satu-satu. Effort di Effort di awal. awal. Kalau sudah jadi begini tinggal manggil. Ini udah oke ya, Mbak Iko? Udah oke. Itu udah oke banget malah. Lebih enak sih buat ngerjainnya. Jadi aku memang nggak cuma jualan kue, tapi juga kadang-kadang aku bikin event untuk edukasi ke customer gitu. Jadi biar mereka juga tahu apa yang dia makan gitu ya. Kita nggak main kira-kira gitu. Walaupun ini aku belum ada yang ke lab karena memang terbatas dengan dana saat ini gitu. Ya kira-kira itu aja sih sharingnya. Makasih. Makasih, baik. Ya, jadi aku rekap dikit ya, Ciko. Teman-teman jangan terpaku ideal. Karena yang sebenarnya aku tangkap dari pemaparan Ciko adalah ini bentuk tanggung jawab moral kita. Jadi memang kalau secara ideal, ya seperti Mbak Sari, seperti Ciko tadi sampai ke Lepin, ya kan. Tapi ingat, intinya bukan sebenarnya harus ideal. Karena membawa tanggung jawab sebagai vendor itu intinya tunjukkan lewat hitungan, walaupun itu manual, fine. Tapi minimal bisa menjelaskan. Dan kalau bisa sampai ke, kayak tadi Ciko tadi yang bisa kasih lihat, loh ternyata dari satu bahan ini ternyata menyumbang porsi karbo besar, nah di situ kita bisa tahu dan kita bisa memberi saran, rekomendasi ke konsumen. Jangan lebih dari sekian, jangan lebih dari sekian. Nah, dengan itu aja, walaupun belum secara hasil lab, tapi kita sudah bisa punya kayak semacam bumper, punya backing bahwa kalau misalnya ada orang komplain, kita bisa tanya balik, Ibu tadi konsumsinya berapa banyak. Nah, kalau kita nggak ngitung, gimana kita bisa ngomong produk kita lebih aman, ibaratnya gitu. Ya, soalnya pernah ada kejadian gitu kan, customer sekarang, apalagi sekarang kan bakernya KF itu kan pada jago-jago ya bikin kuenya. Rata-rata pada bilang, oh ini enak, lebih enak daripada mantan gitu kan. Ya itu kan bagus gitu, hebat gitu bikinnya. Emang itu appreciate banget dong kita denger yang kayak gitu. Cuma efek jeleknya, customer tuh jadi akhirnya makannya bablas. Itu gitu. Jadi kalau kita ini kenapa NF itu diminta vendor bisa ngitung, ya ini sebetulnya salah satu buat jaga diri kita juga ya. Yes. Buat jaga diri kita sebagai vendor gitu kan. Niat kita jadi vendor itu kan baik, dengan itikat baik, buat membantu teman-teman warrior gitu. Tapi dengan itikat baik, kalau saya sih kalau sampai disalahin, teman-teman vendor disalahin dengan itikat baiknya, saya sih sedih gitu loh. Teman-teman udah bantuin, siapin cemilan gitu kan buat yang lain-lain, kok dengan kebablasannya mereka teman-teman yang disalahin, itu kan jadinya kesiannya teman-teman gitu loh. Ironis. Udah ngebantuin malah disalahin gitu kan. Jadi kenapa ada sih yang bilang, kenapa sih dibagi-bagi ceritanya kayak gini? Ya ini kenyataannya ada di lapangan memang gitu. Dan banyak ngadunya kan, mereka ngadunya nggak ke, kalau misalkan mereka ada masalah dengan produk kita, mereka cerita sama kita bisa bantu kan, kita bisa kasih guideline. Cuman netizen itu sekarang beda. Begitu ada masalah dengan produk kita, dia koar-koar di medsosnya dia gitu kan. Padahal kita nggak ada salah apa-apa gitu, teman-teman nggak ada salah apa-apa, malah jadinya ya kesian lah teman-teman. Aku sih mikirnya kayak gitu. Bisa jadi memang kalau misalkan teman-teman nggak melakukan yang benar, kalau sampai ada masalah, oke, itu tanggung jawab kita kan sebagai vendor. Kalau kita misalnya nggak jujur gitu, kita pakai tepungnya atau bahannya yang nggak benar untuk KF, terus kita bilang KF, memang itu kan salah dari kita. Tapi kalau kita udah sedemikian rupa membuat kue itu, menghitung, lalu juga buat mengkonversi dari terigu ke tepung keto itu kan setengah mati ngerjain ya. Saya tahu banget itu. Belum lagi campur almond, belum modal apa segala macam. Udah dengan susah payah teman-teman lakukan, terus ujung-ujungnya ada masalah. Malah diomonginnya ke orang lain, bukan ke kita gitu. Itu miris
kenyataan itu ya kayak Ko Budi tadi bilang, ironis banget. Niat baik kita malah digituin. Ya sebenarnya ya itu urusan dia lah gitu. Tapi kan tetap aja. Kalau buat saya pribadi, saya nggak rela kalau vendor digituin gitu. Beneran, kesian gitu kan. Jadi Lambe Tura tuh kalah lah sama netizen kita. Aduh. Ya, Mas Bambang. Jadi memang sebaiknya ngitung. Kita hitung saja. Yang bisa dihitung, kita hitung. Data sekarang banyak, akses internet makin banyak dan makin mudah gitu kan untuk kita akses di mana-mana. Kalau akses internet di tempat kita susah, lalu kalau kita bingung mau carinya di mana, ada teman-teman buat nanya. Kita ada grup vendor, kita saling tanya gitu. Betul. Kan ada korwil-korwilnya ya, korwil-korwilnya itu udah yang luar biasa. Mereka mau bantu dengan sukarela gitu kan, volunteer ngebantuin. Coba ditanyain ke sana. Kalau misalkan korwilnya bingung kan nanti baru kita akan ada diskusi lagi seperti itu. Ya. Soalnya kalau nanya ke saya, kadang-kadang saya ditanyanya pagi, baru jawabnya bisa malam atau kalau nggak besok. Kadang-kadang HP-ku tuh dipakai bocah. Gitu. Ya, ini salah satu inisiatif juga dari teman-teman DPD ya kan. Untuk semacam mempersingkat ya, dan juga untuk memperlengkapi juga teman-teman vendor lewat virtual Zoom begini akan memperlengkapi. Satu sisi mungkin kita juga harus maklumi tidak semua korwil kan sifatnya semua kan volunteer ya. Jadi tidak semua korwil juga mungkin belum diperlengkapi juga tentang NF. Jadi ya mohon juga teman-teman ya kita ini salah satu inisiatornya nih Mbak Dede kemarin kan. Ajakin aku bilang bagus nggak apa-apa kita bikin ini rutin minimal bukan walaupun materinya sama NF tapi pasti ada cerita baru ya kan. Pasti ada cerita baru yang teman-teman juga butuh sharing. Vendor pun butuh komunitas ya. Iya. Oh yang ngikut KF aja butuh komunitas, vendor pun juga butuh komunitas. Curhat. Karena vendor itu kesian loh. Kesian loh, beneran deh. Kalau nggak didukung sama teman-teman, yang satu komunitas, yang satu nasib, satu penanggungan, itu luar biasa. Kayak hari ini aja tadi aku sekilas lihat gitu kan soal ongkir gitu. Iya kan? Belum lagi kan ada ketemu warrior yang masa gitu aja susah, masa kok mahal kayak gitu. Udah dia free ongkir aja buat aku. Nah, lo yang kayak begitu-begitu banyak. Ayo, vendor mau ceritanya sama siapa? Kalau nggak sama vendor. Iya banyak banget. Kan bikinnya cuma pakai telur doang, cuma pakai batur doang, nggak pakai tepung keto. Kok mahal sih kau punya? Ayo, jawabnya mau apa? Betul. Kalau aku jawabnya ya udah bikin diri. Pamungkasnya itu ya. Iya, gitu. Tapi memang sih kita butuh teman-teman buat saling cerita. Kadang-kadang kita punya masalah, kita nggak kepikiran jalan keluarnya. Yeah. Tapi kalau kita ngobrol sama teman, memang mungkin teman kita nggak kasih jalan keluar. Tapi tiba-tiba dengan ngobrol gitu kita dapat ide. Gitu. Jadi betul. komunitas yang ada itu di grup kita memang bagus sih kayak idenya tadi sebulan sekali lah kita ngumpul-ngumpul gini gitu, online aja. Bukannya wajib dan bukan untuk terpaksa gitu, tapi kalau memang mau pengen ngobrol, pengen sharing boleh. Dan dari teman-teman vendor yang lain juga kan mereka ilmunya banyak bagus-bagus gitu. Pada intinya kemarin sih aku bilang karena ini kan memang pakai Zoom-nya dari KFI ya, jadi waktu kemarin mau punya aku mesti beli lagi nggak waktu itu Mbak Dede ya, aku bilang nggak usah Mbak, pakai aja yang ini ya kan. Mas Tio membayar untuk Zoom ini kan memang untuk dipakai untuk kemanfaatan bersama ya kan. Jadi selama kegiatan untuk KF no worries gitu, dan aku malah saranin udah nggak usah nunggu pesertanya siap nggak, siapa yang mau walaupun hari ini misalnya taruhlah mirisnya cuma 5 orang vendor, ya nggak apa-apa, jalan aja. Karena pasti akan berkembang nantinya. Gitu. Jadi kalau kita nunggu semua siap, nanti jadi terpaksa nanti kayak Ciko bilang ya kan, kayak jadi syarat.
Aku juga bisa nangkep loh pesennya Ciko dengan cerita NF gini. Karena Ciko juga udah mulai kewalahan. Ya tadi kan bilang pagi di WA bisa balasnya besoknya. Kalau semua nunggu Ciko gimana ya kan? Betul. Jadi bagaimanapun vendor memang suka nggak suka ada tanggung jawab moral untuk bisa minimal tahu produk saya ini seberapa besar karbonnya, bagaimana takaran sajinya, berapa banyak saran konsumsinya. Harus bisa menjelaskan itu. Ya kan. Jadi bukan lagi melulu orientasinya ke UUD ya kan. Memang ekonomi butuh, tapi ada satu loh yang tadi Ciko udah bilang. Kan kita menghindari alarm kan, jangan sampai konsumer komplain tentang alarm. Iya. Soalnya kadang-kadang gini loh, konsumen itu walaupun kan berapa kali kita dibilangin gitu ya, alarm itu kan spesifik untuk tiap orang. Itu kan salah satu reaksi alergi gitu sebetulnya ya. Tiap orang akan beda. Cuma begitu bisa jadi nih contoh, pakai tepung keto. Tepung keto itu kan memangnya keto friendly, tapi dia ada komposisi yang ada glutennya dan dia juga ada karbonnya gitu kan. Ada orang yang memang baru KF, dia ada masalah dengan gluten, begitu makan produk yang berbahan dasar tepung keto, terus alarmnya bunyi, ntar dia bisa langsung nunjuk loh. Oh ini bohong gitu. Hal ya, aduh, tepung keto itu gitu kan, sesuatu banget kan. Jangan sampai lah ada kejadian kayak gitu-gitu lagi gitu buat teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang bilang, alarm, coba mbak makannya tadi pakai apa, segimana banyak, komposisi kita ini loh. Kalau memang semua udah dijelaskan kan enak ya. Konsumen tinggal milih, oh ini pakai tepung keto ada glutennya, aku nggak mau, aku pengennya tepung almond. Kalau misalkan saya nih, ada beberapa teman vendor yang tempat saya belanja. Saya tukang jajan loh. Tukang jualan lagi ini WA-nya. Saya tukang jajan. Saya bilang gini, aku mau gitu. Tapi buat aku jangan pakai tepung almond ya. Aku request pakai tepung ini karena aku nggak kuat tepung almond. Pakai tepung keto boleh tapi dikit aja. Itu kan kalau misalkan kita udah kasih tahu di awal bahan kita ini kan enak gitu. Iya. Jadi kalau konsumen mau customize kayak gitu, ya kita bisa ladenin. Tapi kalau misalkan enggak, mereka akan nebak-nebak. Ini pakai ini ya, gitu. Malah jadi akhirnya mereka berpikiran jelek. Kan kesian kalau mereka berpikiran jelek. Iya. Gitu. Jadi menuduh yang tidak-tidak. Oke, Ciko masih ada materi yang mau disampaikan? Enggak, aku sih materi cuma dua slide itu aja. 2 slide itu aja, udah kasih PR gitu sendiri. Produk masing-masing. Oke teman-teman, ini sepertinya diskusinya udah makin seru. Ini ada Mbak Ervina, silakan Mbak Ervina. Halo? Yang mau bertanya ya? Iya, tadi resen ini. Silakan Mbak Ervina, ayo. Ciko, kalau saya lihat di beberapa postingan, kan ada juga yang bilang, oh sekarang saya menghindari tepung. Tapi dia pakai tepung kuning telur, bukan kuning telur asli atau putih telur asli. Itu gimana, Ciko? Padahal yang saya tahu juga kalau telur itu ada nilai karbonnya juga. Jadi gini, aku pernah lihat di postingan salah satu komunitas baker juga ya. Dari dia bikin sendiri tepung kuning telur dari dia bilang dari 500 gram kuning telur dia dapat sekitar 45 gram tepung kuning telur. Waduh, dikit banget. Hasil rendemennya dikit banget. Karena cairannya kan banyak keluar. Jadi gini, untuk tepung kuning telur bisa nggak dibilang bahwa dia bukan tepung? Ini masih di wilayah abu-abu. Saya nggak bisa bilang tidak. Saya tidak bisa bilang iya. Kenapa? Karena dia nggak bikin sendiri. Kayak tadi Kak Ai tanya soal sukralos, balik lagi. Kalau dia memang pakai tepung kuning telur, saya sih bilang, coba tanya ke suppliernya. Supplier itu kalau memang kita langsung ke distributornya, mereka pasti mau provide ke kita. Kayak saya ada beberapa produk yang saya ngambil ke distributor, yang buat bahan baku itu begitu saya minta halalnya dong, sertifikatnya dia kasih. Saya minta MSDS-nya dia kasih. Terus saya minta COA-nya dia kasih.
sama terakhir saya minta dong nutrition information-nya dia kasih gitu. Jadi kita bisa minta dan kita berhak minta, sebetulnya kayak gitu. Kalau misalkan dia nggak ngasih, bukan berarti dia nggak mau. Kadang-kadang dia bukan distributor, tapi dia memang beli dan repack gitu ya. Dia beli dan repack. Jadi kita nggak bisa maksa dan marah-marah sama dia lalu menuduh dia, nggak bisa kayak gitu. Jadi memang kalau mau beli tepungan kayak gitu, kalau memang bisa ada satu vendor kita yang memang dia bisa ngambil dan dia bisa ngambil dalam jumlah bulk gitu ya, yang jadi distributor buat kita itu nggak masalah. Jadi kita bisa dia punya tanggung jawab buat menyediakan administrasi yang kayak begituannya, karena sebetulnya untuk di industri yang kayak gitu tuh harus ada gitu. Jadi dulu waktu pas aku masih di QC ya yang kayak gitu-gitu memang dimintain dulu waktu untuk produk-produk baru gitu. Jadi diminta aja. Jadi kalau tepung kuning telur bisa bilang benar-benar flawless apa enggak, aku nggak bisa bilang iya, aku nggak bisa bilang enggak. Jadi memang kalau kuning telurnya bikin sendiri, oke, flawless. Tapi ingat, itu randomannya kecil banget. Cuma sekitar 10%-an. Ya, nggak banyak itu. Jadi karbonya kebayang nggak tadi dari 100 gram tuh dapat 23. 23 berarti kali 10. Ya, lumayan lah. Iya, lumayan naik. Iya, lumayan banget naiknya gitu. Ya, jadi dapat ilmu lagi kan. Satu lagi. Ya, Mas Bobi, satu lagi. Ya, waktu itu Ciko juga pernah bilang, jadi jangan dilihat NF-nya tapi komposisi bahannya. Jadi ada revisi Mbak Ervina. Bukan yang nggak dilihat. Sebelum melihat NF, lihat dulu komposisinya. Oke. Nah, misalnya ada bakulan yang memakai kejunya bukan Kraft. Oke. Nah, itu bagaimana, Ciko? Kayak yang tadi aku bilang. Kayak aku bilang tadi, kalau nggak ada NF-nya, kita nggak boleh kita nggak boleh berpikiran buruk bahwa produk dia pasti nggak keto fight. Belum tentu. Belum tentu, saya bilang. Kenapa? Karena ada beberapa produk yang tidak mencantumkan NF, karena kan di Indonesia belum wajib ya, nutrition information itu dicantumkan, itu belum wajib. Tapi ternyata dari komposisinya, produk dia itu lebih keto friendly dibandingkan si Kraft. Kraft itu ada pati. Mac itu ada pati. Tapi ada keju yang memang import, dia nggak ada patinya. Nah, kalau kayak gini, kita nggak boleh bilang, oh kamu punya nggak bisa. Nggak, kayak tadi. Kalau saya akan bilang bahwa yuk bawa ke lab, dicek di lab. Supaya apa? Nanti kalau ada yang komplain, ada yang nanya, kamu bisa tunjukin data kamu tuh kayak gini. Gitu. Paham nggak? Iya. Gitu ya. Nah, cukup jelas Ini ya. ada yang nanya nih, ada yang nanya, kalau Mbak Vinta nanya, kalau mau keluar label NF dari lembaga tertentu, yang dikeluarkan dari mana? Per cake biasanya harus investasi berapa? Oke, NF kalau di Bogor itu ada 2. Kalau aku waktu itu pernah ngecek di BBIA, Balai Besar Industri Agro, yang sebelahnya Kebon Raya. Itu biayanya per sampel 600.000. Per sampel 600.000, nunggunya 6 minggu. Waduh. Minimal sampel yang dimasukkan 600 gram. Minimal 100 gram bisa dia. Tapi ada juga yang Saraswati. Saraswati ini aku nggak tahu harganya berapa karena aku nggak pernah ke sana. Kenapa aku pakai BBIA? Karena kebetulan aku pernah aktif di Deperindak Bogor. Usahaku yang sebelum keto tuh terdaftar di sana. Jadi dari Deperindak itu rekomendasinya BBIA. Jadi aku kalau ngecek ke BBIA Bogor gitu. Di Bogor sih ada 2 itu, tapi kalau misalkan di Jakarta ada Sukovindo. Harga 1,2-an seingat aku sih, dan dia lebih cepat ya. Saraswati sama Sukovindo tuh lebih cepat dibandingkan BBIA. Kalau BBIA mengantri. Gitu. Kayak 6 minggu ya. Oke. Jadi ini dari... seputar apa? Pengujian ke lab, sekali lagi ini kalau bagi aku sih bukannya ini, aku nangkepnya adalah sebagai preparation juga, persiapan, tapi sekali lagi bukan tujuan akhir, bukan wajib ya, bukan wajib. Kalau mau ideal ya
pastinya ya silakan kalau memang menunjang, maksudnya keuangan cukup ya kan. Dan apalagi kalau produk masakan kan harus berkala seperti tadi Ciko bilang, ya kan, nggak bisa patokan cuma sekali. Ingat loh apa yang kita, makanya kumpul kayak gini nih perlu supaya selalu refresh, karena ini topiknya kan selalu berulang nih yang ditanyakan. Iya. Begitu tentang pengujian, Ci, rekomendasi lab mana yang Iya. bagus? Muncul lagi. Dan gini, kalau misalkan masukin ke lab, itu kita nggak harus menyertakan NF kita, enggak. Kasih sampel aja langsung gitu. Jadi kalau mau praktis, punya dana, bikin produk, kirim ke lab. Itu praktis. Gitu. Kalau mau ribet, hitunglah kayak tadi. Kayak yang tadi Kak Ai sama aku kasih gitu. Iya. Gitu ya. Jadi teman-teman jangan nanti pemikiran, wah kalau di divisi produk mesti nge-labin. Waduh. Repot nanti ini, repot. Enggak harus. Makanya ada kita ketemu kali ini, saya sharing tentang gimana cara ngitung NF. Ya ini adalah satu tools yang bisa dipakai sama teman-teman vendor supaya nggak harus keluar biaya terus-terusan ke lab gitu. Kayak aku sendiri lebih banyak aku hitung manual. Ya, walaupun akurasinya aku bilang sekitar 70-80%. Kenapa? Karena produk aku itu ada 30 dikali 600.000, gue keluar duit berapa gitu kan. Untungnya 10.000. Iya gitu. Tapi kalau misalkan saya akan appreciate banget kalau teman-teman ada yang berpikir bahwa aku mau maju, aku punya, kadang-kadang ada orang yang berpikir bahwa usaha saya ini harus sustain 5-6 tahun ke depan. Saya mau invest sekarang, bikin data yang benar. Kalau emang benar mau bikin data yang benar, jangan nanggung. Kalau saya bilang, ini bukan ngomporin ya, tapi kalau teman-teman ada yang mau, saya akan support. Supportnya support doa gitu ya. Tapi support ngomporin lah. Jadi kalau memang benar-benar mau serius dan menjadikan ini satu profesi, jangan nanggung cuma NF. Kayak kemarin kan inget ya kasus di vendor ya, yang ada cerita rame-rame gitu di vendor. Sekalian perizinan dilengkapin. Minimal kemarin udah di-share tuh sama Mbak Ning ya kalau nggak salah ya, untuk NIB-nya. Ya, kalau PIRT sih kayaknya sekarang belum dulu deh. Tapi setidaknya izin usaha. Kalau zaman dulu tuh saya izin usaha industri mikro. IUIM. UMK izin usaha. Ya, sekarang jadi IUI. Gitu. Ya. IUI. Terus berubah lagi lah namanya. Setidaknya usaha kita di rumah itu ada izinnya dulu. Legal dulu gitu. Karena gini, untuk usaha itu didaftarkan bukan nama merek, teman-teman ya. Nggak apa-apa ya, aku sharing di luar si NF ya. Nggak apa-apa. Waktu juga sampai jam 12 kan. Jadi bukan cuma merek, jadi nama usaha kita didaftarkan dulu. Bahwa kita memang usaha kita tuh berizin. Waktu dulu izinnya ke tetangga kanan kiri minta tanda tangan, ke RT, ke RW, terus ke kelurahan. Kalau di Bogor waktu itu kayak gitu. Dari kelurahan sudah cukup sebetulnya. Tapi kalau mau sampaikan ke Kota Madia itu lebih bagus lagi. Dari situ baru kita PRT. PRTP kalau yang pangan ya, buat makanan PRTP. Nah, untuk PRTP ini ada pelatihan. Nah, di Bogor ini sekarang lagi nggak ada. Karena si COVID. Bogor tuh lagi zona merah. Iya, zona merah Bogor. Jadi, perizinan setidaknya kalau yang bisa PIRT itu yang tidak daging, tidak ayam, tidak ikan, tidak susu. Yang kue itu bisa, itu bisa. Terus juga sambal itu bisa. Terus kayak empek-empek ternyata bisa, walaupun dia ikan tapi itu bisa gitu. Frozen food nggak bisa. Olahan, jadi frozen food nggak bisa. Gitu. Kalau misalkan risoles goreng bisa PIRT. Risoles beku nggak bisa PIRT. Ya, nggak bisa. Iya, MD. Harus MD, betul. Jadi kalau bakso mau PIRT, itu nggak boleh dibekuin. Kalau beku, udah beda lagi izinnya. Gitu, bakso. Jadi memang ada klasifikasinya. Kalau mau yang gampang itu sampai PIRT deh.
Karena dari PRT kita udah punya izin PRT bisa ngurus halal. Tuh. Tapi kalau mau yang lebih advance lah gitu ya, jadi setidaknya kita punya bakso. Ada bakso yang nanti kita bisa jual di mangkok, bakso yang biasa tidak dibekukan, atau bakso beku izinnya BPOM, MD. Gitu. Satu syarat MD itu yang saya ingat, dan kenapa saya ingat, karena saya belum bisa ngurus. Itu ruangan produksi harus terpisah dari rumah utama. Khusus gitu berarti ya? Ya. Buat usaha. Ketozen udah, Ci. Ketozen udah dapat MD. Nah, Ketozen udah dapat MD. Terpisah Nangis dari darah, ruang utama. Ci. Nangis darah banget. Nangis darah, Ci, ngurusnya. Dapat MD itu nangis darah, Ci. Tapi kalau udah dapat MD itu udah enak sebetulnya perizinannya. Dan itu kan memang kita harus berkala kan, Bu. Ada beberapa 2 tahun sekali, Ci. 2 tahun sekali harus lagi diulang. Diperbarui. Diperbarui, dan pengecekan labnya juga lumayan itu. Ulang lagi, Ci, uji labnya 3 tahun sekali. Nah, kayak gitu. Jadi memang kayak tadi Bu Ida tanya yang soal daging itu gimana? Ya kita ikutin aja sama kayak si MD itu. Pengujiannya berulang dia 3 tahun sekali. Di Jogja berarti 3 tahun sekali ya. Kalau di Bogor soalnya kita diminta 2 tahun sekali. 3 tahun katanya, Ci. 3 tahun sekali. 3 tahun emang. Kayak gitu. Jadi memang kalau mau memang benar-benar usaha kita mau dimantepin, mau buat jadi pemasukan yang utama atau mau dibesarkan lah skala industrinya, besarkan itu bukannya omset sekian miliar, enggak, tapi memang masih mikro, tapi bisa bantu lebih banyak orang di sekitar kita. Perizinan administrasi ini kita coba urus, mumpung masih kecil, kalau saya bilang. Nanti kalau udah besar, kita ngurus-ngurus izin, itu lebih repot lagi. Lebih repot lagi, gitu. Jadi, pelan-pelan lah, satu-satu kita rapihin. Gitu. Ada subsidi, Ci. Sekarang ini UMKM ada subsidi 50% diskonnya, Ci. Diskon. Kalau ngurus. Ketozen juga dapat diskon 50%. Kalau mau sih gini teman-teman vendor, kalau emangnya bisa, cari info di Disperindak. Karena di sana tuh banyak banget info-info soal subsidi kayak gitu. Kalau di Bogor kita subsidinya 100% soalnya. Enak banget. Mantap, iya. Kota Bogor 100%, cuma memang kuota terbatas. Waktu pas aku ngurus izin halal itu kan kalau satu produk 2,5 ya. 2.500.000 itu aku masukin 6 produk dan dapat free gitu. Itu kan ya bersyukurlah buat kita yang rumahan kayak gini. Boleh enaknya. Sebaiknya cari ke Disperindak info-info kayak gitu. Jadi dari pemerintah juga sepertinya menjembatani ya, cuman tinggal kita nih teman-teman ya. Tadi ada pertanyaan juga masih lanjutan dari Mbak Vinta. Aku coba ya ke Mbak Vinta. Halo Mbak Vinta. Halo, iya Mas. Ya, silakan Mbak. Ayo. Langsung aja Mbak. Ini menyangkut tentang NF. Kan kita kan selalu karena kita makan rendah karbohidrat, selalu memang banyak orang yang sakit diabetes itu keto untuk menjaga gula darah dia selalu stabil gitu. Nah, sehingga kita banyak juga dari vendor menulis bahwa itu adalah aman untuk penderita diabetes. Nah, ketika kita bicara tentang jual hanya untuk lingkungan terbatas keto dan kita mengeluarkan NF sendiri, sebenarnya itu nggak apa-apa. Cuma ketika kita bicara aman untuk penderita diabetes, saat ini belum ada nih. Saat ini belum ada yang bermasalah. Cuma suatu saat nanti akan ada serangan ya dalam tanda kutip dari orang luar yang akan bilang, kenapa kamu bilang itu aman untuk penderita diabetes kalau kamu belum ada lembaga tertentu yang mengeluarkan NF terhadap produk kamu? Karena bicara tentang aman untuk penderita diabetes adalah penyakit tertentu. Penyakit tertentu itu pasti ada kaitan sama dokter atau segala macam. Nah, ini yang saya rasa memang akan lebih baik arahnya secara resmi punya NF dari lembaga tertentu apabila kita mau bilang bahwa makanan kita aman loh buat penderita diabetes. Mungkin seperti itu ya, Ci. Gini, kalau untuk penderita diabetes, kalau misalkan masih di komunitas KF, kita bisa bilang bahwa itu aman, gitu ya.
Tapi kalau di luar penderita di luar KF, kayak yang Mbak Vinta bilang tadi, memang saya sendiri nggak terlalu sarankan. Kenapa? Mungkin teman-teman kalau yang sering ikutan seminar atau talk show kan tahu sendiri ya, bahayanya ketemunya lemak tinggi dengan gula tinggi di dalam badan itu seperti apa. Lebih concern ke sana. Takutnya, ini dengan pemikiran awam saya aja ya, nggak dengan ilmiah gitu. Saya cuma mikir gini, dia itu diabetes, berarti gulanya udah lumayan kental sama darahnya udah lumayan kental sama gula. Kita hajar dengan produk kita yang kita bilang keto friendly, yang lemak tinggi. Itu triglycerid dia bisa naik loh. Plak di pembuluh darahnya itu bisa terbentuk banyak loh. Gitu. Jadi memang kalau misalkan dia belum KF, kalau memang produk kita tinggi lemak, nggak disaranin ya. Gitu. Jadi jangan, aku sendiri sih masih nggak terlalu sreg dengan bilang produk kita diabetic friendly. Ya. Seperti itu, karena syarat buat diabetic friendly itu lebih complicated. Ribet. Gitu. Jadi lebih baik kita hapus dulu, karena kan teman-teman kan vendor pasti jualan juga melalui sosial media ya, Ci. Sosial media itu kan dibaca oleh banyak orang, belum tentu orang yang gabung di keto, bisa jadi orang umum yang lihat, oh makanan keto itu aman loh buat saya, kan banyak yang begitu. Ada orang yang jatuh saya bilang, Mbak saya nggak keto tapi saya diabetes gitu, karena dia ngelihat kita misalnya di Instagram atau segala macam. Nah itu yang membuat saya, wah nih kayaknya kalau saya nggak urus, hitung NF-nya yang benar, dalam artian kata pakai lembaga tertentu, suatu saat akan ada masalah buat diri saya sendiri kalau saya bilang paling gini, kalau ketemu teman-teman yang tidak keto tapi customer gitu ya, customer yang nggak keto tapi dia diabetes, coba tanya diet yang dia lagi jalanin apa gitu. Ini akan berkembang memang lebih lagi ya dibandingkan yang NF ini. Jadi ditanya dia dietnya apa, terus kita coba adjust resep kita, ngikutin dietnya dia. Jadi memang sebaiknya mah nggak dikasih yang lemak tinggi. Ya, gitu. Kue kita kan, kalau saya kan misalnya jualan memang hanya ke cake ya, Ci. Ke cake. Nah, cake itu kan yang diganti kan si tepungnya. Kalau butter kan kita masih sama pakai butter yang di luar, terus gulanya kan kita pakai 0 calorie sugar, paling si tepungnya aja kan yang kita ganti. Nah itu kecuali mungkin kalau saya yang real food mungkin ya memang lemaknya kan tinggi gitu, atau yang makanan tertentu yang kayak lapis legit itu juga lemaknya tinggi banget karena kan dia full butter. Nah, enggak yang kayak gitu, tapi yang masih hanya merubah kayak resep umum menjadi resep keto karena tepungnya diganti, misalnya yang kayak gitu, Ci. Dan gulanya diganti gitu. Ya. Kalau misalkan kayak gitu sih, ya kayak yang ini Mas Bambang bilang, kita tulis aja keto friendly gitu. Jadi enggak klaim yang diabetic friendly itu masih terlalu jauh. Terlalu jauh gitu. Kalau misalkan ditanya dia bisa makan apa enggak, bisa, tapi tetap dibatasin karena kan yang diabetes apalagi dalam pengawasan dokter dia udah ada patokan makanannya sebetulnya. Betul. Bukan cuman mengatur karbo, tapi protein sama lemaknya pun diatur. Gitu. Jadi kita tanya aja sama dia, sebetulnya boleh apa nggak kita jual, ya nggak ada yang larang gitu buat jual ya. Cuma kalau kita klaim bahwa diabetic friendly, agak riskan sih, riskan banget gitu ya. Jangan ya, sampai memang resmi jelas emang benar diabetes, ada lembaga tertentu yang bilang, oh iya nih komposisi kamu nih aman nih, rendah karbo, nggak ada gula, atau ya kayak beberapa produk kayak misalnya kecap atau sirup kan ada yang aman buat penderita diabetes, di labelnya tertulis karena dia udah ada NF belakangnya. Mungkin kalau sampai udah bisa begitu baru kita bisa bilang diabetes. Aman untuk penderita diabetes. Tapi kalau saat ini kita hanya jualan makanan keto, lebih baik jangan ya, Ci ya gitu ya. Udah diaplikasi. Gini, kalau soal klaim kesehatan, sebetulnya dari pemerintah kita sudah mengatur itu nggak boleh. Produk pangan itu tidak boleh mencantumkan klaim tentang kesehatan. Oh, oke. Itu di label nggak boleh. Iya, Di iklan pun nggak boleh. Gitu. Jadi kalau yang keto friendly kan kita kan kayak kemarin bilang memang untuk kalangan sendiri gitu ya. Itu bisa kita cantumkan di iklan. Tapi kalau misalkan di label ditulis kayak gitu sebetulnya nggak boleh. Nggak boleh ya, Ci. Nggak boleh. Itu aturan pelabelan nggak boleh. Oke. Oke, cukup jelas ya. Jadi
teman-teman vendor kalau memang promosi, kalau ini bagian dari promosi sih kalau aku bilang. Jadi hati-hati juga, ya kan. Mas Tio pun udah pernah bilang keto fastosis is the best, ya. Jadi selalu bilang bahkan keto pun istilah keto yang menjadi rada alergi ya, memicu perdebatan yang perdebatan kusir itu pun dihindari. Maksudnya gini, ketimbang berbicara keto, ya bilang aja rendah karbo. Ya kan? Setelah itu persepsinya seperti apa, apakah cocok buat diabetes, ya silakan diterjemahkan. Kalau saya prinsipnya sih sederhana begitu. Daripada kita bombastis bilang ini aman loh buat diabetes. Nah, itu mesti hati-hati. Ya kan? Terlepas dari motivasi kita apakah supaya lebih bisa diterima oleh khalayak lebih luas, nah itu mesti hati-hati mempertimbangkan itu juga. Ya. Karena gini, untuk diabetes itu sendiri penggunaan sweetener kan dibatasin. Betul, itu saya juga tahu persis. Dan jadi, memang ada pendampingan ahli gizi. Pendampingan ahli gizi. Jadi nggak bisa sembarangan kita diabetic friendly, nggak. Cuman kalau ditanya, ya kayak yang tadi saya bilang lah, ini Pak Ferry bilang kalau ada ini yang jualan interaksi dulu dengan calon pembeli, ya. Iya, sebaiknya betul. Demikian gitu, interaksi dulu, kita nanya lebih banyak. Kalau misalkan ada beberapa rekan di sini kan yang nggak langsung ketemu sama customer gitu ya, ada admin. Nah, admin kita ini kita training dulu dan jangan sampai dia ngomong sembarangan. Jadi kalau dia nggak ngerti, suruh dia nanya sama kita. Ya, karena kenapa? Tanggung jawabnya ada di kita, bukan di admin itu gitu. Jadi memang di komunitas kita itu kalau kita jualan yang ini kan sebetulnya masuknya healthy food ya. Healthy food itu tanggung jawabnya besar gitu. Ini diet food gitu, bukan sekedar makanan biasa. Tanggung jawabnya lebih besar gitu, bukan sekedar kita nyari duit jualan untung, enggak. Tapi gimana caranya kita bisa bantu dia supaya dia bisa mempertahankan kesehatannya. Yes. Dan dia terbantu dengan ketersediaan produk-produk yang bikin dia bisa mempertahankan kesehatannya. Sebetulnya kan visinya vendor yang di KF tuh seperti itu. Bukan sekedar kita cuma jualan. Nah, tanggung jawab besar itu ada di mana? Ada di kita, pemilik vendor-vendor ini gitu. Kalau kita punya admin kita training dulu, kita kasih tahu. Yes. Harus kayak gimana, jangan sembarangan ngomong, jangan sepadangan iklan gitu. Setuju sih. Aku nambahin aja dikit. Aku pun sudah hampir setahunan ini ke belakang. Selalu kalau ada yang ngerespon ke promosi atau apa, aku selalu tanya. Minimal aku tahu kenapa KF-nya sudah berapa lama, itu satu. Dari situ kita bisa tahu gambarannya minimal dia orang ini riwayatnya apa. Kenapa perlu tahu? Karena gini, kebayang nggak misalnya yang ikut KF ini riwayatnya berat, misalnya cancer atau apapun. Dan kita tahu tuh, cancer itu kalau misalnya dari awal aja udah terbiasa dengan cemilan, kebayang kan? Jadi kita pun harus bisa rela melepas, bisa bilang, misalnya orangnya nanya, Mas, aku mau beli dong. Jangan dulu. Nah, jangan itu. dulu, ya kan? Produk saya ini jatuhnya cemilan, cuman snack. Biasakan dulu dengan real food. Nah, kalau siap seperti itu, saya acungin jempol. Ya kan? Karena Anda lebih mementingkan konsumen Anda. Anda mengedukasi. Jadi bukan semata-mata, ya memang sih boleh aja tiap vendor mau klaim. Boleh, aman. Tapi kan kita nggak tahu nih, di sisi orang yang mengkonsumsi apakah bisa membatasi. Ya kalau nggak bisa membatasi, repot tuh. Apalagi kalau untuk penyakit-penyakit kritis ya, karena kan penyakit kritis itu kalau kita cuma lihat net carb aja, itu nggak terlalu nggak terlalu berimpact gitu buat dia. Yang penyakit-penyakit kritis itu sebetulnya dia lihatnya ke total carb lebih bagusnya. Kenapa? Karena dengan masuknya serat sedikit pun itu pengaruh ke badannya. Terus penggunaan fatnya pun pengaruh ke badannya. Gitu. Teman-teman tahu kan di KF itu tidak disarankan menggunakan margarin. Kenapa butter? Kenapa minyak kelapa?
kenapa lard, kenapa terus juga kalau ghee, kenapa gitu. Karena ada yang pernah bilang sama saya, margarin itu kan sama-sama lemak. Salah. Di badan kita, walaupun dibilang badan kita cuma kenal karbo, protein sama lemak, tapi kan kita punya enzim pencernaan. Enzim pencernaan itu kerjanya spesifik. Dan margarin ini, dia kalau di badan nanti akhirnya akan ada residu trans fat. Trans fat itu akan memacu pengeluaran insulin. Insulin yang overproduksi akhirnya jadi inflamasi. Punya penyakit kritis, makan kayak begitu. Bahaya. Naik. Nah, gitu. Oke, berat ya? ini tenang, ini Beratnya bukan autoimun ya. Ini bukan kelas terakhir, pasti akan ada terus lagi. Ini satu lagi, Cing. Ya, Mbak Farida, silakan. Satu lagi, kalau makanan real food gimana ya? Jadi gini, saya kan ada yang urat crunchy, yang lemak memang lebih tinggi, dan ada yang original. Original tuh dia memang dagingnya tuh daging top side, yang lemaknya memang tidak tinggi. Jadi itu agak lebih netral. Jadi kalau ada orang diabetes, saya menyarankannya yang original. Gimana ya, Ci? Salah nggak, Ci? Karena memang tidak pakai tepung, kerendah karbo, hanya dia tidak lemak tinggi. Kalau yang original, daging doang loh, Ci. Untuk diabetes loh ya, untuk diabetes loh, Ci. Kalau untuk dia punya permasalahan ginjal ya itu juga beda lagi gitu kan. Beda lagi, ya. Gimana, Ci? Kalau misalkan kayak gitu sih, disarankan gini, kalau bisa sih setidaknya kayak Ko Budi bilang tadi ya, makannya real food dulu gitu. Sedangkan ini kan snacknya camilan real food. Enggak, kalau ketozen kan real food, makanan. Iya. Nggak masalah sih sebetulnya ya. Cuma memang kalau real food, ya balik lagi sama kayak kita masak di rumah gitu loh, Bu. Sama aja gitu. Jadi kayak kita masak di rumah. Cuma memang balik lagi, kalau dia diabetes, tanya dietnya dia kayak apa yang disarankan sama dokternya dia. Karena kebetulan kenapa saya bilang gitu, nenek saya almarhum dulu diabetes. Kita ada tuh daftarnya makanan dia tuh kayak apa gitu. Jadi nenek saya, kakek saya yang mereka ada daftarnya nih pada saat sakit sehari-hari harus masaknya segimana ditimbang segala macam kayak gitu. Jadi tanya sama dia aja dulu. Dan kalau misalkan keripikan kayak gitu kan dari itu masakan kan, Bu? Bakso, Ci. Bakso. Oh, iya, bakso kayak tapi gitu yang original, Ci, original. Jadi bukan yang urat, lemak nggak tinggi gitu. Ya, nggak apa-apa kita sarankan yang ini. Nggak apa-apa, gitu cuman loh. memang nanti sebaiknya kita sarankan yang itu, tapi bilang sebaiknya ditambah dilihat dulu kebutuhan daging perharinya tuh yang diizinkan berapa, karena dia kan akan masuknya ke daging gitu. Kebutuhan protein dia itu seharinya itu berapa, ditimbang lah makannya segini gitu. Aku suka ngelihat yang HB produk NF-nya di bawahnya itu, NF-nya ada tuh, induksi sekian piece, maintenance sekian, konsol sekian piece, maintenance sekian piece. Jadi kalau misalkan customer begitu lihat labelnya, oh makan ini, oh ya aku cuma bisa 1 potong. Kalau 2 potong terus aku alarm, salahku sendiri. Itu informasi-informasi gitu kalau misalkan dikasih ke customer akan happy. Atau kalau misalkan kita ada yang bantuin, yang bisa nanti ke customer bilang, Bu ini induksi friendly, Bolu ada ini induksi friendly. Jadi nanti makannya sehari maksimal 2 potong aja, Bu. Banyakin ya makan daging, ikan, dan lain-lainnya. Nah, kayak gitu oke. Kebayang nggak? Ya, Cik. Gitu. Karena gini, aku coba nambahin, tapi thank you tadi. Ya, itu salah satu yang aku sudah lakukan. Tapi intinya gini loh, coba melihat dari sudut pandang orang yang mau konsumsi ya. Jadi kadang-kadang orang yang mau konsumsi ini kan satu bisa karena sudah bosen, bisa karena sudah ikut KF ini diabetes bisa sembuh, terus pemahamannya itu yang biasanya top of mind-nya itu wah udah bisa makan apapun yang dulu dilarang, ya kan? Terlebih sekarang kan udah makin banyak nih varian produk low carb-nya nih, rendah karbonya. Jadi jangan sampai mereka ini karena kitanya lupa edukasi, lupa bantu ngerem,
mereka berpikir, wah ini boleh nih makan ini, kan udah diklaimnya rendah karbo. Saya enggak ngomong vendor klaim ini aman untuk penderita diabetes ya, karena kita udah bahas itu. Oh ini aman nih karena rendah karbo, terus boleh. Nah, jadi kesannya nanti jadi apa? Bisa bebas makan. Ingat loh, daging pun atau tadi Ci Iko udah presentasikan, kuning telur aja masih ada karbonya. Dan kita tahu nih faktanya diabetes itu musuh utamanya adalah glukosa. Jadi kalau konsumsinya berlebih, kalau sampai kita nggak ngerem di situ, bantu ngerem konsumen di situ, kebayangkan yang masuk, walaupun itu real food, walaupun itu bahannya real food, kembali lagi ke hasil hitungan kita masing-masing terhadap produk kita. Dalam satu ini karbohidratnya berapa? Ya kan? Kuning telur aja ada. Ya kan? Makanya itu tambahanku sih. Moga-moga teman-teman bisa nangkep karena sekali lagi kita harus edukasi. Kalau enggak itu jadi bumerang buat kita sendiri. Mungkin di awal ya orang masih aman, tapi seiring waktu ketika apalagi orang yang baru ikut KF kan tubuhnya kan masih berusaha adaptasi. Ketika sudah terlalu sering kena masih masuk karbo dalam jumlah yang relatif masih lumayan ya susah, penyembuhannya akan sulit. Walaupun konsumsinya produk yang rendah karbo. Itu sih. Ya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Mumpung Ci Iko juga kita masih ada waktu 15 menit sebelum jam 12. Aku Mas Bobi boleh? Boleh, silakan langsung. Bebas ya. Iya, tadi Ciko yang kalau Mbak Ervina itu kan masalah tepung ya, tepung kuning telur atau tepung putih telur sama ya. Artinya mungkin yang putih telur ya sama juga prosesnya kayak yang kuning telur ya, dari sekian gram cuma jadinya sekian, kalau rendemennya cuma jadi sekian persen gitu kalau memang itu bikin sendiri. Tapi yang sekarang mungkin yang sudah terjadi adalah teman-teman kan pasti pakai produk yang jadi gitu kan, produk yang bukan bikin sendiri, tepung kuning telur ataupun tepung putih telurnya. Itu mungkin juga pernah, kalau saya kan nggak bikin-bikinan gitu ya, pernah juga ada yang tanya misalnya kayak apa shirataki, yang aman itu yang basah, yang kering aman nggak gitu kan, itu sama kayak gitu kan, mungkin sama juga kayak gini, santan yang aman yang cair atau boleh yang bubuk gitu kan, sama aja seperti itu ya Ci ya. Itu mesti dilihat lagi komposisinya atau gimana Ci, kenapa kita lebih aman pakai yang cair, mungkin kenapa juga kalau shirataki lebih aman yang basah gitu, kenapa yang kering itu nggak bisa, itu saya masih belum ajak untuk ngejelasinnya, karena ya kenapa juga ya saya. Maksudnya kalau yang kering itu kenapa tidak direkomendasikan, lebih yang basah, lebih yang cair gitu sih. Mohon dijelasin, mungkin ada manfaatnya mungkin untuk yang lain gitu. Kalau yang shirataki itu kenapa lebih direkomend basah dibandingkan kering? Jadi dulu sebelum kita mainnya pakai NF, kita kan lihat cek komposisi ya. Jadi waktu awal-awal CKF tuh dicek komposisi. Nah, di komposisinya shirataki kering itu ada tepung tapioka. Oh, ada tepung. Jadi nah, kayak jadi yang beras shirataki, terus shirataki, mie shirataki kering. Itu ada itu ada tepung tapiokanya. Gitu. Untuk bikin dia kering ya, untuk bikin dia kering. Sepertinya supaya dia bisa kering dan awet nggak rusak gitu ya. Jadi ada penambahan tepung seperti itu. Terus kalau misalkan santan, kenapa santan basah yang cair, bukan santan bubuk? Biasanya kalau untuk membuat santan kan aslinya cair. Iya. Dia dibikin bubuk tuh nggak bisa langsung dikeringin begitu aja. Tapi dia dikasih bahan pengisi. Ada filler gitu, kalau di industri bilangnya ada filler. Nah, fillernya ini biasanya dextrin yang dipakai. Oh, dextrin. Sama halnya kayak tadi, kayak sucralose ya. Sucralose ada dextrinnya. Kalau yang maltodextrin itu juga sama kayak maltodextrin itu ya.
Ya, Iya. maltodextrin itu salah satu jenis dextrin, Mas Bambang. Gitu. Jadi Iya. kalau maltodextrin itu kalau misalkan gula pasir, indeks glikemiknya itu kan 100. Kalau maltodextrin, indeks glikemiknya itu 120. Oh, lebih Jadi tinggi. dia akan bikin Lebih tinggi. masuk ke pembuluh darah lebih cepat dibandingkan gula pasir. Jadi kalau misalnya kayak Gitu. kita cari produk coklat, misalnya kayak coklat bubuk, kita lihat dulu ya ada maltodextrinnya enggak? Iya. Ya, kalau ada maltodextrin sebaiknya dihindari gitu ya. Oke. Apalagi kan gini, kenapa saya bilang dihindari? Kita berpikirnya gini, mungkin buat kita sendiri gak ada masalah, karena kita KF hanya untuk menjaga kesehatan, menjaga ya. Tapi kita berpikirnya bahwa kita punya customer yang punya sakit kritis. Kalau dia makan produk kita, gimana efeknya? Jadi ke teman-teman baker, ke teman-teman catering yang di vendor, saya mengajak untuk berpikir sampai ke situ. Gimana kalau customer kita memang KF ini bukan hanya untuk menjaga kesehatan, bukan hanya untuk ngurusin badan, tapi untuk memperpanjang kesempatan hidup dari penyakitnya ya, sakit jantung, atau pernah stroke, atau diabetes, atau tumor, atau kanker. Kalau kita berpikiran sampai sejauh itu, biasanya kita akan lebih hati-hati dalam pemilihan bahan baku. Nah, kayak yang tadi Ko Budi bilang, nggak UUD. Gitu. Jadi memang benar-benar kita masak, kita baking penuh dengan tanggung jawab moral. Kita jualan produk-produk pelengkap pun kita akan pilih sedemikian rupa yang memang bisa membantu mereka, bukan sekedar cari untung. Itu biasanya kalau yang filler itu kayak gitu. Yang dari basah ke cair. Makanya tadi waktu pas ditanya soal tepung kuning telur, ada yang bikin memang benar-benar dari kuning telurnya ini tapi cuma dikit, ada rendemennya dikit banget ya. Rendemennya dikit. Tapi ada juga, kita kan nggak tahu produsennya, kita nggak tahu pabriknya kayak gimana gitu. Ada pabrik yang memang pakai filler. Dan satu yang saya mau kasih tahu ke teman-teman, kalau misalkan kita lihat label komposisi, ya kan ada komposisi penyusun. Kita lihat yang paling pertama ditulis itu apa. Kalau misalkan tepung kuning telur, komposisi maltodextrin, kuning telur, berarti isinya di atas 60% itu malto. Yang disebut pertama itu, Ci? Yang disebut pertama itu biasanya, yang disebut pertama itu harus yang porsi paling besar. Kayak tadi di yang slide yang saya kasih, yang pertama saya tulis kuning whipped cream, karena whipped cream yang paling besar di NF-nya ya, bukan di bagian tabelnya ya, tapi di NF-nya itu yang paling besar whipped cream, itu berarti paling banyak isian produk itu whipped cream. Sama di pasaran juga, kadang-kadang kan suka ada yang nanya, oh ini boleh nggak sih Ci? Coba lihat labelnya. Oh NF-nya masuk, coba lihat labelnya. Saya suka berkali-kali lihat. Ngomong kayak gitu, coba lihat labelnya, mananya, komposisinya. Yang pertama itu apa? Gula. Berarti kamu makan gula, walaupun itu bumbu. Lihat di komposisi, karena aturan penulisan label dari yang paling besar komposisinya sampai yang paling kecil. Itu syarat. Gitu. Jadi kalau misalkan nih, waktu itu saya pernah ketemu coklat bubuk kalau nggak salah. Tapi coklatnya sendiri itu ada di bagian yang ketiga. Di depannya itu ada malto dulu, gula, udahnya susu skim, baru coklat. Yang nggak diambil kalau kayak gitu. Iya. Coklat cuma beberapa persen doang ya. Iya, coklatnya paling sekian persen. Gitu. Jadi memang lebih kritis lah, terutama buat kita vendor-vendor. Kalau misalkan warrior di luaran nggak mau terlalu aware sama ini, bagian kita edukasi ke customer kita sendiri. Gak usah customer orang lain kita urusin. Yang biasa mesen sama kita dulu aja kita ajarin. Kita bagi-bagi ilmu gitu. Iya. Atau kalau nggak ke teman-teman terdekat kita yang suka, aduh aku alarm nih, aduh aku haji. Coba. Ini ilmu-ilmu kayak gini kita sebarluaskan. Kita main metode MLM. Tapi bukan MLM.
MLM-nya yang lucunya biasanya kalau kita profit. ngerem ya, kalau kita bisa ngerem, malah customernya loh yang ngejar-ngejar. Mas, kapan aku bisa makan? Aku udah bosen nih. Malah begitu loh, serius. Itu malah dikejar ya. Jadi kita menggenapi juga yang dulu nabi-nabi juga udah ajarkan, udah tulis. Apa yang kita pertahankan justru malah terlepas. Tapi apa yang kita lepasin malah kita terima. Percaya deh, itu benar dong. Itu benar loh. Kalau kita terapin itu, kita bisa buktikan sendiri. Ya. Ini ada yang nanya, NF dari internet boleh dipakai untuk acuan kah? Boleh. Boleh. Jadi kayak yang tadi saya bilang waktu pas awal saya jelasin, NF dari internet boleh dipakai. Cuma memang sebaiknya cari sumber yang bisa kita percaya. Kalau di Indonesia balik lagi saya sarankan pakai TKPI. Kalau dari luar bisa yang dulu sekali saya pakai sih Fat Secret. Atau sebetulnya paling enak sih kita lihat dari kemasan. Gitu ya. Di Indonesia pakailah TKPI. Itu bisa di-download kok PDF-nya. Gratis di Google. Gitu. Iya, betul. Oke, teman-teman masih ada lagi. Kita sesinya masih santai nih. Oh iya, jangan lupa teman-teman, karena ini ketemu juga vendor. Bagi yang belum pernah ikut virtual bazar, yuk ini momennya nih. Nah, iya betul. Jalur semua nih. Mas Bambang tuh belum tuh. Sabar dong. Sabar dong. Belum pede. Ya, masih banyak yang banyak belum loh nih. yang merasa kayaknya ribet, tapi ternyata pada saat Enggak tenang, juga, ada latihannya. Nanti aku fasilitasi untuk latihan Zoom, untuk latihan ini segala macam. Dan itu cuman simple banget, ya. Cuman diwawancara, jangan bayangin presentasi di depan kamera, mesti gimana. Kayak ngobrol biasa kayak begini. Duduk gini, cuman backgroundnya pakai foto kita gitu. Cuman sepertinya aku harus ganti laptop deh kayaknya. Apa? Aku kasih tahu rahasia dikit ya, dari beberapa SFA kemarin. Jangan mikirin spot khusus yang mesti Instagramable atau gimana. Percaya enggak, ada satu vendor itu ngaku sama aku, Mas, aku kemarin di ruang yang sama sekali nggak kepikiran, ya kan? Jadi itu di tempat tidur. Iya. Di tempat tidur. Loh, kenapa bisa di tempat tidur? Iya, Mas, wifi-nya, routernya ada di situ. Kalau aku keluar ini. Aku bilang, ya kalau nggak kelihatan ya nggak apa-apa, orang nggak tahu kok. Tapi siapa vendornya nggak usah aku sebutin. Lihat aja dari SMA yang kemarin udah 4 ronde kan. Jadi tenang aja ya. Dimanapun tempatnya nggak ada masalah. Sempat apapun ada produknya gitu ya, ada produk Iya, produk yang akan ditawarkan sama halnya kayak bazar. Dan tidak wajib harus kamera atau gimana, yang mesti gimana. Handphone bisa dipakai. Ya, maksudnya kan buat nunjukin gini, langsung gini gitu kan. Iya, boleh. Iya tuh, tangannya kelihatan tuh tangannya. Oke, aku coba ya. Kalau enggak gini. Aku kalau coba enggak ya. Gini saran aja. Siapa tahu bisa dipakai. Bikin video singkat aja. Nah, tuh kayak kadang-kadang kepikirannya gini. Kadang-kadang suka kepikirannya gini loh. Kita mau basar gitu ya. Oh, harus ribet, bikin dulu produknya, harus baking lagi, harus siapin produk segala macam sampel-sampelnya. Padahal kan teman-teman vendor punya foto yang lama-lama kan. Kalau dibikin kolase, video singkat 2-3 menit juga kan bisa dipakai itu sebetulnya. Oke, kalau gitu aku daftar ya. Buat tanggal 6 tapi. Buat tanggal 6. Ini aku absen nih yang belum daftar nih Mas Bang, Bariska belum. Karena tanggal itu pas hari jadiku. Ulang tahun dia. Pas hari jadiku. Kayaknya banyak promo nih nanti. Enggak, maksudnya perkenalan aja dulu. Aku kan udah lama nggak ngeluarin ini. Aku sebenarnya nggak mau ngomong kalau hari jadiku, cuman aku nggak tahan ngomong, ya udah. Catat promonya. Hasil demonya dikirim.
Aku tanggal itu dapat 2 kursi terbalik. Oh, waduh. Aduh. 4 tempat. Iya, 2 kursi terbalik. Ya Allah, dia udah 4 tempat. Keren. Dan Kayak lewat masih umur 40. 3 loh. Kayak jauh kepala 3. Salah kali 24 itu. Ya, aku siapin dulu, aku cari yang produkku yang kemarin aku cari ya. Nah, sip, betul ya. Terus itu idenya Ciko boleh tuh video. Tapi kalaupun misalnya nih, wah kayaknya nggak pede nih kalau foto atau gimana, ya sudah bikin aja, tapi nggak usah semua. Toh bikinnya pun nggak usah yang full kapasitas. Setengah resep aja nggak apa-apa. Ntar aku nanti japri Mas Budi aja ya. Iya. Kenapa japri ke aku, Mbak Dede? Kaku dulu. Aku ngurusin Zoom. Enggak, aku ntar Mas Bobi mah hari haknya. Ya enggak, caranya aja, yang penting itu aja caranya. Iya, nanti ada latihannya kok Mas Bam. Jadi kalau memang mau, saya cuman mengkolek nama-nama, terus nanti aku daftar langsung. Sip, dikasih info tanggal berapa ada latihan gitu. Jadi kalau teman-teman ini challenge ya untuk benar-benar ini kan, jadi nggak cuma di Jakarta aja yang lihat sebetulnya kan, di seluruh Indonesia bisa lihat gitu kan, yang tergabung dalam KFI, yang tergabung dalam SFA itu bisa lihat gitu. Nah satu lagi nih ya kan, kemarin ada yang nanya, Mas emang bisa rame atau enggak itu bonus. Iya. Ya, rame atau enggak itu bonus. Kalau kita ngikut melakukan sesuatu ada pamrih, percaya deh bakal berbeda hasilnya. Ya. Tujuan dari vendor ikut SFA ini apa sebenarnya? Bukan masalah ramenya, tapi mengedukasi satu, kedua ngasih tahu. Ngasih tahu ya, ini kan? Aku jualan ini loh. Karena yang peserta SFA itu kita nggak tahu loh, kalau misalnya ternyata dia tinggalnya di sebelah kita atau di komplek kita. Iya betul. Tetangga sendiri. Serius. Iya. Ada yang gitu, satu lingkungan cuma nggak sekilo ternyata, deket banget. Iya bener loh. Jadi saranku ikut aja, toh nggak ada ruginya, nggak bayar, ya kan? Iya nggak bayar. Aku ikut, pokoknya udah aku ikut. Sip, oke. Nggak usah bangun subuh juga, kayak biasanya. Iya bangun subuh mah biasa, bangun subuh mah kebiasaan, udah. Ya, kan? Ini yang mungkin sharing juga dari teman-teman vendor yang udah ikut gitu ya. Ternyata ya Masya Allah gitu. Jadi saya ngedampingin saja gitu ya. Saya bilang saya ngecas berkali-kali ya, ngelihat makanan itu ditayangkan gitu ya. Terus jadinya saya kadang telat gitu untuk saya mau yang ini gitu, udah ngetek, ternyata selesai bazar virtual itu udah ditek-tekin gitu loh. Jadi abis Mbak yang di display, yang abis bikin yang di display itu udah abis dipesan oleh customer. Kan nggak kebayang itu padahal bazar virtual gitu ya, nggak bukan yang digelar langsung yang orang bisa ambil bungkus bayar gitu. Ini nggak, jadi langsung ditek-tekin. Jadi saya telat ya, saya nggak dapat ya. PO. Nggak PO, tapi kan artinya gini, kalau ngechat sekarang kan pengennya sekarang, jangan dibesokin gitu. Ya berarti yang ada aja dulu, yang ada. Nah itu makanya jadi jangan khawatir untuk ini ntar gimana display doang dong, kita nggak laku. Ya itu memang tadi kata Mas Bobi ya, kita nggak ngejar itu, nanti malah kita yang dikejar. Kalau emang kita niatan ini untuk tadi ada edukasinya, kemudian ada promonya juga gitu. Insya Allah mungkin nggak sekarang, tapi ya besok ada lagi yang PO minta pesen gitu. Jadi jangan khawatir untuk itu gitu. Insya Allah itu malah ternyata ada ya, kayak kemarin kan juga ada tuh yang produk mie Mbak Nila apa ya. Ternyata mie-nya Masya Allah bisa dibikin macam-macam gitu kan. Jadi yang kangen mantan gitu, mantan itu muncul semua di situ, kayaknya pada kaget gitu, ya Allah, bisa ditayangin, bisa di zoom, bisa dilihat semua, bisa dimacem-macem mie-nya gitu. Oke, berarti aku produk nasi bisa lah, nasi. Nah iya nah. Aku ada jangan bikin ngeces. Enggak, nanti. Aku nanti mau
mau makan sei dulu abis ini. Aduh, enak banget. Apa itu? Makan apa? Ngecas kan? Sei. Oh. Mbak Vinta ada yang mau bertanya ini? Tadi aku sempat baca. Silakan, Mbak. Oh iya, di sini aja deh ya. Ya, ya boleh. Halo, ya. Tadi ini lagi Japrian akhirnya sama Ciko. Enggak, ini mungkin sharing sedikit. Kan saya kan jalanin keto itu kan karena dua orang tua saya itu kan diabetes. Dua-duanya meninggal karena diabetes. Ayah saya bahkan usia 46 tahun waktu itu meninggal karena diabetesnya, sempat amputasi. Terus beliau meninggal, terus ibu saya juga diabetes dan kanker. Nah, jadi saya ikut jalanin keto, terus saya juga kayak ada cita-cita lah sebenarnya gitu. Dulu orang tua saya mau makan aja susah, mau makan kue segala macam tuh susah. Makanya kalau ada yang nanya, Mbak jual nggak yang bukan keto? Aku bilang atau yang nggak rendah karbo, aku bilang aku belum tertarik untuk jual kue-kue yang di luar dari situ, karena memang dulu cita-cita pengen banget deh bisa punya toko kue yang bisa support orang-orang yang menderita sakit kayak orang tuaku dulu gitu. Nah, cuma tadi kan setelah sharing agak repot juga ternyata, nanti nggak boleh gini-gini. Nah, maksudku gini, aku memang kalaupun harus ngurus ke lembaga tertentu juga aku nggak masalah, karena memang itu kayak harapan aku, pengen orang-orang yang kayak orang tuaku suatu saat kalau ulang tahun bisa ada kue yang mereka juga mau makan, nggak usah takut. Misalnya nggak yang tiap hari harus makan kue, nggak, cuma kayak ada special occasion-nya mereka ulang tahun atau ada apa gitu. Ada kue yang aku bisa jual secara umum yang mereka nggak usah takut gitu. Mereka nggak tapi mereka nggak takut. Kue ulang tahunnya pakai erythritol gitu misalnya, pakai sucralose gitu. Terus pakem-pakemnya aku jalankan yang low carb gitu. Yang kayak gitu tuh, Ci. Kira-kira ada saran nggak ya? Jadi kalau misalkan curhat nih. Iya, nggak apa-apa. Malah jadi buat masuk ke teman-teman juga. Yes. Masukan ya. Jadi kalau misalkan yang diabetes kayak gitu, sebaiknya kan memang sama keto kan beda ya. Jadi kalau yang diabetes sebaiknya sih kalau saya saranin tambahin serat di kuehnya itu. Tambahin serat-seratnya dari mana? Bukan psyllium husk, tapi kayak agar tuh bisa dipakai. Atau kalau nggak tepung glukomanan. Tepung glukomanan itu sebetulnya jelly, konjak powder. Gitu, konjak powder. Terus rendahin si lemaknya. Naikin proteinnya. Okay. Kayak gitu. Jadi memang sebetulnya tidak, kan kalau kita kan biar keto friendly, sebetulnya yang dibilang keto friendly kan lebih high fat ya. Iya, high fat. Bukan sekedar low carb. Gitu. Cuman kalau untuk diabetes yang tidak yang enggak keto, ya kita mainnya di low carb-nya gitu. Jadi benar-benar konversinya tepung misalkan kayak tepung terigu kita ganti sama tepung almond. Tepung almond sebenarnya kan juga lemaknya tidak terlalu tinggi sih sebetulnya. Gitu. Lemaknya nggak terlalu tinggi sebetulnya dia. Tapi kandungan lemaknya dia bagus. Nah, itu proteinnya tinggi, itu masih bisa. Terus jangan ganti tepung kelapa. Tepung kelapa tuh lebih tinggi lemaknya. Jadi memang kita cari substitusinya yang memang masih moderate fat aja. Fatnya masih moderate gitu jadinya. Nggak yang terlalu tinggi banget. Atau kalau nggak pakai tepung putih telur, bisa. Gitu. Jadi memang benar-benar kita awasin, ya kalau kayak gitu kan berarti customize ya. Iya, customize. Customize. Jadi kalau untuk yang diabetes nggak keto, kita bikin customize. Tapi kalau diabetes keto ya tetap aja dengan jalur keto jadinya. Iya. Oke, Ci, makasih. Oke, teman-teman, kayaknya kita sudah selesai. 12 nih, udah 12. Ya. Pas juga udah suara azan juga udah berkumandang. Iya. Jadi aku kembalikan ke inisiatornya, Mbak Dede, silakan. Iya. Terima kasih Mas Bobi atas kesempatannya. Jadi alhamdulillah banget ya untuk hari ini terlaksana apa yang sudah dicita-citakan lama untuk kita mengadakan kelas NF gitu. Jadi DPD Jabodetabek itu punya beban moral sendiri ya untuk
kita menekankan setiap vendor yang mau daftar itu ada NF-nya gitu, untuk kemudian Korwil juga bisa ngecek NF-nya, sementara kita sendiri belum mengadakan khusus kelas gitu ya, kelas NF ya, bisa langsung dipandu oleh Ciko. Alhamdulillah Ciko juga bisa gitu ya, alhamdulillah ini terlaksana tuh saya lega banget gitu ya. Jadi ini tanggung jawab saya sudah terlaksana. Ya mudah-mudahan kalau memang ini dianggap baik, dianggap positif, kira-kira gimana? Apakah ini akan diadakan rutin gitu kan, untuk mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali? Dan ini kan alhamdulillah ya, dengan dampak positif dari pandemi justru kita bisa ketemu dalam jumlah besar dengan mungkin meminimalisir biaya gitu ya. Karena kemarin sebetulnya pernah saya gulirkan juga di grup pengurus antara Korwil dengan pengurus inti, itu sebetulnya tadinya cuma untuk ini dulu deh, pengurus dulu disolidkan dulu untuk pengetahuan tentang NF-nya, baru kemudian nanti kita di grup besarnya. Nah, akhirnya saya curhat ke Mas Bobi seperti itu, ya udah Zoom aja, jadi bisa mengundang lebih banyak, bahkan bisa sebenarnya bisa semua vendor juga bisa masuk gitu, tapi berhubung memang mungkin banyak acara teman-teman ya, untuk saat ini sudah sekian yang hadir aja sudah alhamdulillah gitu ya. Kalau memang nanti kita mau berkala, mungkin kita lakukan ini sebulan sekali, 2 bulan sekali gitu, untuk merefresh lagi, karena mungkin setiap bulan juga ada vendor baru yang masuk yang mungkin juga belum paham tentang NF gitu ya. Itu jadi belajar lagi, yang udah paham makin paham, bisa mengedukasi yang lain gitu ya. Mungkin itu saja untuk niatan dari kenapa saya pingin banget ada pertemuan seperti ini gitu ya. Tidak lain adalah supaya memang DPD ini dibentuk bukan tanpa sengaja, itu benar-benar diniatkan oleh Mas Tio, mulai dari DP KFI ya, Ciko ya, kemudian akhirnya supaya lebih terorganisir ada DPD gitu. Nah itu mungkin yang paling banyak vendor yang ada di Indonesia ya di Jabodetabek gitu. Tambahan ketika gini, kenapa waktu kemarin tuh ada daftar vendor yang disampaikan itu, ternyata ada yang dari luar Jakarta pun ikut tergabung di sini. Itu maaf karena memang menurut info yang didapat dari divisi produk pusat itu, dikarenakan yang di daerah itu memang belum bisa terbentuk DPD, sehingga akhirnya kita gabungkan di DPD Jabodetabek. Kalau nanti di daerah lain itu sudah bisa membentuk DPD, mungkin yang tergabung sementara di kita itu ya memang harus ke daerah aslinya gitu ya. Pengalaman ketika mengkoordinir untuk proses bazar virtual di SFA itu. Nah, ternyata yang dari daerah-daerah ketika kita hubungi gitu, nah itu ternyata banyak yang dari daerah itu ternyata mungkin sedang goyang gitu ya usaha untuk ketonya gitu, karena mungkin lagi pandemi seperti ini, sehingga untuk merekrut yang dari daerah itu agak susah. Makanya saya lebih gini, Mas Bobi gimana kalau banyak yang dari Jakarta? Ya udah nggak apa-apa, kalau Jakarta pada berminat, pada bisa, ya ayo gitu kan, karena jangan sampai hilang kesempatan. Pinginnya sih setiap SFA itu ada 12 vendor, tapi karena kemarin banyak yang belum bisa gitu, karena sibuk dengan PJJ anak-anak gitu ya. Udah ya sudah bisa berapa bukan pusing. Nah, bukan gurunya pusing, orang tuanya juga jadi pusing, orang jadi pak guru dan bu guru dadakan gitu. Aku jadi guru kerasa kok, saya jadi guru. Nah itu, apalagi orang tua yang memang notabene bukan backgroundnya guru gitu kan, itu Masya Allah gitu kan, dengan PJJ ini boro-boro ngurusan backingan Mbak, katanya ngurusin anak aja pusing kan gitu. Jadi dia bilang, oh ya udah, berarti ini off ya untuk daerah ini nggak bisa. Iya Mbak, pada repot ngurus anak-anaknya PJJ waktu bulan Juli, pada repot ngurus anak-anaknya daftar sekolah. Jadi ya udah, saya bilang, jadi gimana Mas Bobi? Ya udah, yang Jakarta siapa yang bisa, ayo jawil-jawilin. Memang akhirnya kita jawil-jawil gitu ya untuk SFA ini, karena ya memang ini adalah program
Mas Tio yang memang harus kita dukung untuk betul-betul nanti membumikan KF lah untuk lebih banyak gitu ya yang bisa ikut KF, yang bisa ikut sehat gitu dengan lifestyle ini gitu. Ya teman-teman. Colek-colek ya. Iya, colek-colek. Pakai ganco nggak? Apa tuh ganco? Yang beras itu loh, ganco beras. Oh, janganlah. Sadis. Sadis itu mah. Mungkin itu saja ya. Mungkin ada satu pesan yang ini karena kemarin mungkin kita berturut-turut ada masalah ya. Selagi itu masalah dengan terkait di luar kuasanya DPD, mungkin saya tidak bisa berbuat lebih gitu ya, tapi saya menyimak dan kemudian saya melakukan diskusi dengan Mas Tio gitu untuk tahapan ini. Jadi bukan, kalaupun misalkan saya tidak muncul di grup, saya kerja di belakang layar gitu ya untuk saya sampaikan ke Mas Tio kondisinya seperti ini, kemudian juga menghubungi yang lawyer KFI itu ya Mbak Isti gitu kan untuk minta petunjuk seperti apa gitu kan langkahnya. Jadi kalau memang saya tidak aktif di grup itu ya karena memang kondisi saya mungkin tidak bisa pada saat itu gitu ya, tapi tetap saya nyimak dan saya diskusi dengan tim inti gitu ya. Tim inti di sini Mbak Ervina dengan Mbak Yeni gitu ya. Saya memang bertiga gitu dan masing-masing kami juga memegang sebagai korwil gitu ya. Korwil Jakarta Timur saya, Jakarta Barat Mbak Ervina gitu, terus Mbak Yeni Jakarta mana ya, Utara dia kalau nggak salah. Nah itu jadi insya Allah untuk ada permasalahan apapun yang terkait dengan vendor, insya Allah kita ngikutin. Tapi sebatas mana kita terlibat, terus terang saya harus konsultasi juga dengan Ci Iko lah, dengan Ci Virgin, dengan Mas Tio, gitu. Tidak lepas dari pengamatan saya gitu ya untuk sampai detail saya menyelesaikan ya, saya juga harus membatasi diri masalahnya itu di mana dulu gitu kan. Jadi bukan juga saya selalu menjadi yang menyelesaikan, bukan. Jadi saya menimbang dulu untuk ini masalah kira-kira ranahnya kemana gitu. Jangan sampai saya juga salah langkah dan malah karena mungkin saya kurang paham ya saya tanyakan dulu ke Mas Tio gitu. Jadi untuk terkait ini mungkin harus digarisbawahi kalau teman-teman itu jadi reseller produk-produk tertentu, tolonglah mungkin ada komitmen dalam diri untuk kalau mau jadi reseller ya mungkin produk yang memang sudah terregistrasi di DPD atau di DPD Jabodetabek atau DPD lain gitu ya. Kalau memang mau jadi reseller supaya tidak tersangkut masalah. Kalau memang reseller produk itu produknya jelas-jelas kita nggak tahu siapa produsennya, itu tolong dihindari gitu karena khawatir nanti tersangkut masalah gitu ya. Kalau memang ternyata produk itu ternyata tidak keto-fi gitu kan, kita jadi masalah. Jadi kalaupun mau jadi reseller, tolong pilih-pilih juga gitu. Jadi kita harus selektif juga untuk jadi reseller apa, produk siapa. Ini produk orangnya tercatat tidak di divisi produk gitu kan. Kalau tercatat fine, oke, lanjut gitu. Kalau tidak, mohon untuk kita sendiri punya saringan, punya ukuran untuk jaga aman. Kalau kita misalkan produk yang dijual cuma berapa jenis, lalu kita mau jadi reseller, yaitu resellernya tolong dijaga untuk tetap juga kita yang kita saring juga, kita menjual produk yang memang betul-betul keto-fi dan sudah tercatat di divisi produk. Itu saja mungkin closing saya ya, mohon maaf atas kekurangan saya. Ini yang bisa saya lakukan untuk DPD Jabodetabek. Mungkin masih banyak kurangnya dan saya masih harus terus belajar. Insya Allah atas dukungan teman-teman, mudah-mudahan ini bisa lanjut, silaturahim kita lanjut ya. Apapun yang terjadi kita tanggung bersama gitu kan, untuk kemajuan kita bersama gitu kan, agar kita tetap dalam keadaan sehat dengan lifestyle ini gitu ya. Mungkin itu saja Mas Bobi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dede.